Hai, aku Izzy, dan kakek nenekku membesarkanku. Bukannya orang tuaku nggak ada untukku, cuma mereka kerja di New York. Dan ya, mereka itu workaholic, jadi aku tinggal sama kakek nenekku. Saudaraku, Beatrice, atau yang kami semua panggil B, tinggal dengan orang tuaku. Aku nggak tahu persisnya kenapa itu terjadi begitu saja. Orang tuaku datang tiap Natal dan sesekali saat libur musim semi. Tapi nggak ada mereka di dekatku pun wajar saja bagiku. Kemudian suatu musim panas, orang tuaku muncul bersama B dan bilang mereka akan pindah ke kota kecil ini dan tinggal bersama. Awalnya terasa aneh karena aku terlalu terbiasa jarang ketemu mereka. Namun kemudian kuanggap bisa saja itu hal baik, ya kan? Tapi ya, tinggal bersama adik itu lebih rumit dari yang kukira dan cukup mengganggu. Nyatanya, Bey bahkan membuatku, anak yang bebas drama dan biasa saja di sekolah ini, jatuh ke dalam banyak skandal nggak penting. B itu anak yang manis, tapi cenderung pemalu dan bisa jadi sedikit bergantung. Mungkin dia masih butuh waktu menyesuaikan diri di tempat baru ini, jadi dia mengikuti dan menempel terus denganku sepanjang hari. Tapi aku cuma nggak paham kenapa dia harus meniru semua yang aku lakukan. Aku pakai jeans skinny Belle, jadi dia membeli sepasang yang persis sama. Aku pakai lip gloss warna pink glitter, dia juga pakai. Aku dapat HP baru di ulang tahunku, dan dia mohon ke orang tua kami sampai mereka luluh dan membelikannya juga. Itu menyebalkan sekali, karena aku nunggu lama sekali untuk dapat HP bagus dan dia mendapatkannya cuma dengan merengek. Dia punya kamar sendiri, tapi tiap malam dia masuk kamarku dan memaksaku cerita tentang semua orang di sekolah. Karena dia bilang itu akan membantunya dapat teman baru lebih cepat. Kami ngobrol soal sekolah, cowok, teman. Kalian tahulah urusan cewek, lalu dia tertidur di kamarku. Dia tidur di sini hampir tiap malam. Jadi akhirnya orang tua kami membelikan kami tempat tidur susun. Tapi dia lalu membual tentang semua yang telah kuceritakan padanya ke teman sekelasnya, supaya mereka kira dia itu keren, karena bisa gaul dengan para senior dan tahu cerita mereka. Suatu kali, dia membocorkan rahasia kalau sahabatku Lea menyukai Paul, dan dia bilang ke teman-temannya kalau aku pasti akan jadi ratu musim semi di pesta prom yang akan datang. Apa? Aku bahkan gak terpikir mencobanya. Gak akan pernah. Aku gak tertarik dengan perhatian macam itu. Dan jelas saja rumor itu tersebar. Lea melabrakku marah-marah dan sebagainya. Bilang kalau dia nggak mau jadi temanku lagi. Aku mencoba jelaskan padanya, tapi dia nggak mau dengar. Dan di sepanjang hari itu, tiap kali aku berjalan melewati lorong, cewek-cewek populer akan menyeringai padaku dan bilang, "Kamu pikir kamu siapa? Serius nih, seakan-akan kamu bisa jadi ratu musim semi?" Aku benci ini. Aku hanya ingin punya kehidupan yang wajar dan tenang di sekolah. Aku nggak suka perhatian seperti ini. Aku juga nggak mendambakan jadi ratu musim semi. Ini membuatku sangat marah. Jadi di sore harinya, aku mendatangi kelas B saat istirahat, menyeretnya ke samping dan menyuruhnya berhenti mengacaukan hidupku dengan mulut besarnya itu. Aku nggak punya cukup waktu untuk bicara tentang apa yang terjadi sebenarnya, karena aku harus kembali ke kelas. Tapi ku tegaskan maksudku dan memberinya tampang sini sebelum aku pergi. Dia tampak cukup ketakutan. Kuhentakkan kaki kembali ke kelasku, tapi emosiku ini nggak berlangsung lama. Selama kelas sastra Inggris, guruku memasangkan aku dalam sebuah proyek grup dengan dua orang temanku dan Andy. Cowok terimut yang pernah ada. Ini adalah alasan sempurna untuk menggunakan waktu belajar grup untuk mengatur pertemuan di rumahku. Rencananya ditetapkan. Aku cuma perlu pulang, pakai pakaian tercantikku, dan tunggu mereka datang. Aku sangat gugup sampai aku nggak begitu permasalahkan tentang perseteruan dengan adikku lagi. Aku bersemangat bilang kalau Andy akan datang, dan dia membantuku merapikan kamarku dan mengepang rambutku. Mereka datang dan belajar pun nggak berlangsung lama. Gak lama kami nonton film dan main permainan. Kemudian Bi mengusulkan kami bermain 7 menit di surga. Itu sangat kekanak-kanakan, tapi tampaknya yang lain tertarik. Lagi pula, menurutku itu bisa menguntungkanku dan Andy. Kami putar botol untuk memilih, dan saat itu giliran Andy, B memintanya memutarkan untuknya. Kemudian dia mengernyit padaku dan Andy. Kemudian yang menakutkanku adalah botol itu mengarah padanya. Apa itu tadi? Apa dia sedang mencuri gebetanku juga? Cewek manja ini. Dia dan Andy masuk ke dalam lemari, dan setelah 7 menit yang menyiksa, mereka keluar sambil senyum-senyum. Aku sangat marah, tapi aku tetap bersikap cool sampai mereka pergi. Kemudian aku berteriak pada Bi, dia itu cewek parah dan licik. Sebaiknya menjauh dariku. Emosiku memuncak. Ibu sampai datang dan menyuruhku berhenti. Ku banting pintu kamarku dan bahkan menempatkan meja rias di depannya, supaya Bi nggak bisa masuk. Hari berikutnya, dia mencoba minta maaf padaku. Tapi ku acuhkan. Dia bahkan meninggalkan permen batangan di atas bantalku, tapi cuma ku lempar ke sampah. Yang bikin masalah makin buruk, Andi mendatangiku di sekolah dan cerita betapa seru waktu yang dia habiskan di rumahku dan betapa kerennya Bi. Apa? Jadi, apa tepatnya yang dilakukan mereka berdua di dalam lemari? Ini mengerikan.
Lalu hari pesta prom pun tiba. Aku nggak punya pasangan kencan. Lea masih nggak mau bicara denganku. Dan menghindari Bi di rumahku sendiri sungguh melelahkan. Lalu, Lea menelponku dengan gembira dan cerita padaku, Paul mengajaknya ke pesta prom. Aku sangat senang untuknya dan kami berbaikan. Dia mengundangku untuk bersiap pesta prom di rumahnya. Ku kemasi gaunku, makeupku, tapi pensil alisku hilang. Aku bergumam, "Ih, Bi, pasti dia sudah mengambil punyaku lagi." Aku tahu dia sedang latihan renang, jadi ku periksa lacinya mencari perlengkapan makeupku. Tapi gak ada. Lalu kulihat sesuatu di bawah bantalnya. Kelihatan seperti ujung pensil yang hitam. Pasti itu. Ku keluarkan, tapi ternyata itu bukan pensil alis, hanya pulpen biasa. Pulpen itu di tengah-tengah buku catatan. Karena penasaran, ku keluarkan buku itu. Dan itulah saat aku sekilas melihat namaku di halaman yang terbuka. Jadi, ku ambil untuk melihatnya. Itu buku hariannya. Ku baca beberapa halaman pertama. Dia bilang kalau dia sangat menyayangiku. Dan dia senang akhirnya bisa tinggal di rumah yang sama denganku. Kutemukan ada halaman tertentu yang agak robek. Itu hari di mana aku membentaknya. Kulihat bekas air mata mengering pada kata-katanya. Dia nulis di mana dia kira aku itu cantik dan akan memenangkan titel Ratu Musim Semi. Dan gimana dia hanya membantuku dan Andi agar bisa bersama. Jadi dia sarankan permainan 7 menit. Dan dia mencoba mengarahkan botolnya padaku, tapi meleset. Dan saat dia di dalam lemari bersama Andi, dia hanya berkata hal-hal baik tentangku kepadanya. Dan dia juga mengetahui kalau Andi punya perasaan terhadapku. Juga, dia menulis kalau tidur sendirian itu menakutkan sekali, tapi dia nggak mau menggangguku lagi. Dia bilang dia sudah mengacaukan semuanya dan berharap bisa kembali ke rumah lamanya. Aku merasa sangat bersalah, dan aku terus nangis sepanjang jalan ke rumah Lea, lalu ceritakan semua padanya. Aku nggak punya mood untuk pesta prom lagi, jadi walaupun semua orang memuji gaunku, aku nggak merasa nyaman dengan diriku sendiri. Andi datang di hadapanku dan mengajak berdansa, tapi aku nggak bisa berhenti memikirkan Bi. Aku minta maaf ke Andi atas moodku buruk. Dan dia sangat pengertian. Kami akhirnya jalan-jalan di luar, dan aku curhat padanya gimana aku sudah salah paham dengan adikku. Tapi tiba-tiba, kulihat dia dengan teman-temannya di bilik foto di pintu masuk. Mereka kelihatannya sedang bersenang-senang, kecuali B. Dia kelihatan sangat sedih. Kuraih tangannya dari belakang. Dia menoleh, terkejut. Lalu segera mundur dan beranjak pergi. Tapi kuhentikan dia dan bilang padanya aku menyesal. Kupeluk dia dan kami berdua menangis. Dan lanjut meminta maaf satu sama lain. Lalu tiba-tiba ku dengar namaku di mikrofon di ruang acara. Lalu dia berkata, "Ayo sana, pasti kamu dinobatkan jadi Ratu Musim Semi. Sudah kubilang kan?" Ternyata aku bukanlah Ratu Musim Semi. Tapi memang aku jadi prom court yang menurutku cukup keren. Aku sangat keliru pernah marah ke Bi. Dia nggak pernah bermaksud membuat masalah. Aku tahu itu. Kemudian malam itu, Lee dan Paul datang dan berterima kasih ke Bi. Karena pada dasarnya karena dialah mereka pacaran. Kemudian Lea mengedip ke Andy yang berdiri di sebelahku dan berkata, "Kamu juga harus terima kasih ke Bi, karena sepertinya kita punya pasangan lain di sini." Canggung sekali. Jadi kami berdua cuma mengangkat bahu dan pura-pura nggak paham apa yang dia maksud. Kami habiskan sisa malam itu dengan berdansa dan bersenang-senang. Rasanya menyenangkan sekali ada sahabatku dan adikku kembali ke kehidupanku. Aku sekarang sadar kalau memiliki Bi denganku selama ini gak terlalu buruk. Ya, dia memang kadang menjengkelkan, tapi yang dia ingin hanyalah kakaknya ada di dekatnya. Dan kurasa aku harus akui kalau aku juga suka ada adik kecilku ini di dekatku. "Hei, pria yang di sana baru saja menanyakan informasimu," kata bartender itu, yang membuatku menengok dan melihat sekeliling. Oh, dia sudah pergi. Seperti yang kalian bisa lihat, aku masih duduk di sebuah bar di resort bintang 5. Tidak. Aku bukan orang kaya, melainkan ku ambil semua tabunganku dan putuskan untuk membelanjakannya untuk nikmati setiap hari yang tersisa dalam hidupku. Ini semua bermula beberapa bulan lalu. Aku mengalami sakit dan kelelahan secara konstan. Aku menyalahkan stres pekerjaan, tapi gejala yang kualami semakin parah. Akhirnya aku ke dokter dan duduk di sana, terkejut luar biasa saat ku dengar kata kanker dan progresif. Beberapa minggu kemudian adalah serangkaian janji temu dan perawatan rumah sakit. Ku jalani kemo dan rambut panjangku yang indah jadi rontok. Aku merasa lelah dan tak berdaya sepanjang waktu. Cukup sudah. Ku hentikan kemoterapi, keluar dari pekerjaanku dan memutuskan untuk menikmati sedikit waktuku yang tersisa. Pantai Hawaii sangatlah indah. Kemudian tiba-tiba seseorang berjalan menabrakku. Minumannya membuatku basah. Aku mendengarnya berkata, "Ya Tuhan, aku sangat menyesal." "Oh hei, kau gadis yang duduk di bar sendiri tadi." Aku mendongak ke atas, dan wah, dia tampan.
Aku menggelengkan kepala dan menekankan kalau itu adalah salahku karena tak memperhatikan jalan. Setelahnya dia ikut aku berjalan-jalan dan kami mulai mengobrol. Oh, ngomong-ngomong, namanya Black. Jadi di hari berikutnya aku mengajaknya makan siang. Aku tak berselera makan sekarang, dan seringnya aku cuma bisa menatap piringku yang hampir tak tersentuh. Kemudian aku tahu aku harus jujur padanya. Hey, Blake, aku sangat menyukaimu dan ingin mengenalmu lebih jauh. Tapi aku mengidap kanker dan aku tak punya banyak waktu tersisa. Awalnya ada keheningan yang menyiksa. Tapi kemudian dia meraih tanganku dan apa kalian bisa percaya? Dia bilang dia juga ingin mengenalku. Beberapa minggu berikutnya berada dengannya rasanya ajaib. Kemudian kami kembali ke kota dan lanjut berpacaran. Blake sangat baik dan terus mencurahkan kasih sayang padaku. Suatu malam setelah makan malam, Blake membawa kami ke atas bukit. Dia bilang dia ingin menunjukkan padaku Orion's Belt, dan itu sangat romantis. Aku tak mau merusak momen itu, tapi ada sesuatu yang harus kukatakan padanya. Blake, aku menemui dokter hari ini. Dia bilang tak ada yang berubah. Meskipun dia tak menyebutkannya, kurasa aku tak punya banyak waktu. Air mata membasahi wajahku. Aku mengalami waktu terbaik bersamamu. Kurasa aku benar-benar mencintaimu. Tiba-tiba, Blake berlutut dengan satu kaki dan bertanya padaku, sayangku Lucy, maukah kau menikah denganku? Paling tidak ini yang bisa kulakukan untukmu. Aku tak dapat berkata-kata, jadi aku mengangguk dan kemudian mendekapnya erat di pelukanku. Aku terlalu senang sampai tak bisa menahan diri untuk membagi cerita cinta kami di sosial media. Tak lama, ribuan orang menyukai dan membagikannya, mengatakan kami adalah pasangan inspirasional. Ini sungguh gila, tapi luar biasa. Dukungan mereka membuatku merasa aku bisa kalahkan kankerku, dunia, dan semuanya. Aku mulai memperhatikan Blake mendapat banyak perhatian dari gadis-gadis lain. Mereka tahu dia adalah laki-laki yang melamar gadis sekarat itu, jadi mereka tampak berkerumun dan mengaguminya. Kemudian suatu hari saat kami ada di toko gaun pengantin bersama, aku keluar dari ruangan ganti mengenakan gaun indah, merasa bagai seorang putri. Tapi kemudian kulihat Blake ngobrol dengan seorang gadis. Dia menyentuh bahu Blake dan aku mendengarnya berkata, "Tunanganmu sangat beruntung memilikimu." Lalu gadis itu maju mendekatinya. "Blake," aku memanggilnya. "Sayang, bagaimana penampilanku?" Dia berpaling dari gadis itu dan menatapku. "Ya, indah sekali." Dengan canggung dia tersenyum. Tak bisa tidak aku merasakan tak karuan. Aku tahu dia pria yang menarik, tapi dia akan menikah denganku. Tak menyenangkan sama sekali mendapatinya menggoda orang lain saat aku mengepas baju. Tetap saja, aku berusaha mengesampingkannya, karena aku ingin menikmati sedikit waktu yang kupunya. Pernikahan itu bagai mimpi yang jadi nyata, sungguh hari yang penuh keajaiban. Tepat sebelum bulan madu, aku pergi menemui dokter, yang membuatku sangat terkejut. Dia memberitahuku, saya dengan senang menginformasikan pada Anda bahwa Anda dalam masa pemulihan. Ya Tuhanku, aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Apa aku membaik? Aku bergegas pulang dan memberitahu Blake berita baik ini. Hanya saja reaksinya tak seperti yang kubayangkan. Wajahnya langsung berubah, dan pada awalnya dia tak bisa berkata-kata. Kemudian dia terbata-bata. Selamat, sayang. Apa maksudnya? Terlepas dari hal ini, bulan madu kami sungguh luar biasa. Nafsu makanku kembali dan kumanfaatkan sebaik-baiknya. Yam, makanan terasa begitu enak. Ini tak luput dari perhatian Blake dan dia mengomel. Bisakah kau coba mengunyah lebih perlahan? Terserah, aku bermaksud menikmati makananku. Saat kami kembali pulang, aku pindah ke apartemennya. Demi Tuhan, piring kotor dan kaos kaki bau berserakan di mana-mana. Bagaimana bisa orang yang sedetil itu soal penampilan mereka tinggal di kondisi seperti ini? Ku bilang ke diri sendiri itu tak masalah, aku mencintainya, jadi aku bisa belajar mencintai kekacauannya. Merasa hidup sungguh menyenangkan. Jadi ku akui mungkin aku berlebihan makan cemilan, kue, dan masakan, dan ya, berat badanku naik beberapa kilo. Jadi tugas-tugas rumah tangga jadi terasa berat bagiku. Lagi pula kenapa harus aku yang lakukan? Ini kan kekacauannya. Tapi pernah sekali saat aku muak dengan celana dalam baunya yang berserakan, aku bertanya padanya, bagaimana bisa pria yang terlihat sepertimu hidup di sarang tikus seperti ini? Cepat bersihkan. Tapi dia mengabaikanku dan langsung tidur.
Dan tak lama kemudian dengkurannya yang sekeras guntur itu mengikuti. Apa-apaan ini? Di mana pria menarik dan menawan yang kunikahi? Karena muak, aku berusaha sebisanya membersihkan tempat itu sedikit. Aku kehabisan nafas dan sangat berkeringat. Kepalaku sangat gatal jadi kulepaskan wigku untuk menggaruk kulit kepalaku. Di saat itu ku dengar Black menjerit. Dan saat aku menoleh, dia memegangi wajahnya dengan ketakutan. Sayang, ada apa? Aku bergegas mendatanginya. Oh, aku paham. Aku tertawa. Ini cuma karena aku sangat tak nyaman pakai wig ini, jadi kulepaskan. Itu saja. Tapi lihat, rambutku sekarang tumbuh lagi. Gemetaran, dia terbata-bata. Kau pakai wig selama ini? Kau terlihat menakutkan. Ya, memang. Kurasa rambut yang tumbuh tak merata membuatku kelihatan cukup menakutkan. Bukankah seharusnya kau senang untukku? Aku bergumam dan memaksakan tersenyum, sementara berusaha memakai lagi wig tadi. Mengetahui kalau aku bisa kembali menjalani hidup sangat menakjubkan. Tapi tinggal dengan Black, dengan suami yang mudi dan tak perhatian, nah, itu yang tak terlalu menyenangkan. Suatu malam dia pulang dari tempat kerja dengan suasana hati buruk dan mulai memakiku karena tak beres-beres. Ku bilang itu tak harus aku karena bukan aku yang bikin kotor. Dia menggerutu padaku. Aku seorang diri menafkahi kita berdua. Pulang ke rumah melihatmu santai-santai dengan punggung lebarmu itu, dan kau berani bicara seperti itu padaku? Kau yang harusnya bangkit dan kerja karena kau makan 2 kali lipat dari aku. Kata-katanya menyakitkan. Jadi dengan mata berkaca-kaca ku katakan padanya. Beraninya kau bicara padaku seperti itu. Black hendak mengatakan sesuatu tapi menahannya, kemudian dia menghela napas. Dengar, aku minta maaf sayang. Aku tahu kau sedang pemulihan. Dengan tajam aku menatapnya dan berkata, aku tak menyiapkan makan malam, jadi ayo kita makan di luar. Aku sedang menikmati ayam ovenku. Rasanya sangat enak sampai sepertinya aku menggigit terlalu banyak dan itu menyangkut di tenggorokanku. Aku langsung tersedak, aku tak bisa nafas. Ketakutan, ku tatap Black untuk minta bantuan, tapi dia memeriksa ponselnya. Lalu yang membuatku tak percaya, dia jalan pergi ke kamar mandi. Aku terus memukul-mukul meja meminta bantuan. Untung pelayan segera datang dan memukul punggungku dengan keras. Dan aku berhasil mengeluarkan potongan ayam itu. Lalu Black kembali dengan marah. Aku bertanya, bagaimana bisa kau tinggalkan aku seperti itu? Kau bicara apa sayang? Kulihat kau menikmati makananmu. Apa kau sudah selesai? Ayo kita pulang. Ah, dia pasti tahu aku sedang tersedak. Dasar brengsek. Semua yang pernah kupikirkan dan kuharapkan darinya hancur berantakan. Dia berniat membiarkan aku tersedak sampai mati daripada menolongku. Masalahnya adalah cerita cinta kami sangat terkenal sekarang. Dan meski aku tahu, Black dan aku saling tidak betah bersama. Membayangkan kami berpisah dan diejek semua orang membuatku sangat tidak nyaman. Kurasa aku terjebak dengannya selamanya. Jadi kami terus saling mentolerir satu sama lain. Kemudian suatu malam saat aku sedang nyemil keripik kentang sambil nonton TV, ponselku berbunyi. Itu dari nomor yang asing. Halo, apakah Anda istri Black? Black telah mengalami kecelakaan mobil dan kami butuh Anda untuk segera ke sini. Aku terpaku untuk beberapa saat. Maaf, salah nomor. Lalu menutupnya. Ponselku berbunyi beberapa kali lagi tapi aku tak menjawabnya. Rasa bersalah mulai menghinggapiku, jadi ku ambil tasku dan bergegas ke rumah sakit. Suster menyuruhku menandatangani berkas agar Black bisa mendapatkan operasinya. Dengan pena di tangan, aku meragu. Maaf, di mana bagian donasi organ? Aku bertanya. Suamiku bersedia mendonasikannya jika hal buruk terjadi. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengajukan pertanyaan itu. Suster itu membentakku. Tepat pada saat itu orang tua Black bergegas masuk dengan panik. Kuserahkan pada mereka berkas itu dan pergi menyelinap kembali ke apartemen. Setelahnya, aku berpikir panjang dan keras tentang hubungan kami. Awalnya sungguh menggebu-gebu. Tapi aku sadar aku sama sekali tak mencintainya dan begitu pun dirinya. Semua keputusan kami dibuat dengan sangat cepat berdasarkan gagasan bahwa aku mungkin akan mati nantinya. Kami sangat keras kepala untuk mengakui kekalahan dan pergi. Dan sekarang kami sengsara. Beberapa minggu kemudian, Black pulang di atas kursi roda. Dan kami berdua duduk dalam keheningan yang canggung. Kemudian aku memecah suasana. Malam itu, saat aku tersedak di restoran, apa kau sengaja mengacuhkanku? Black menjawabku dengan pertanyaan lain. Apa benar kau ingin mendonasikan organku, bukannya membantuku mendapatkan operasi? Aku menjawab, aku minta maaf. Itu satu-satunya jalan yang bisa dengan cepat kupikirkan untuk keluar dari pernikahan ini. Dia menghela napas. Aku tahu. Aku juga. Kurasa kita begitu mirip. Dan itulah kenapa
kita tidak berhasil. Dia berhenti sejenak. Kurasa ini waktunya kita mengakhiri ini. Jadi akhirnya, kami berhenti bertahan dengan satu sama lain dan mengajukan perceraian. Orang-orang di sosial media sangat marah dan memposting banyak sekali komentar pedas seperti sangat menginspirasi sebagai pasangan dan menurutku ini menandakan pernikahan palsu. Kuputuskan untuk menutup semua akun onlineku. Pendapat mereka sudah tak ada artinya lagi. Aku punya dukungan keluargaku, itu lebih penting. Yang mengejutkan aku masih berteman dengan Blake. Hei, kami melalui begitu banyak hal bersama dan dia tak sepenuhnya jahat. Aku hanya tak akan pernah mau tinggal bersamanya lagi. Aku bahkan bertemu dengan pacarku yang sekarang ini lewat Blake, karena dia yang mengenalkanku padanya. Lucu sekali kan? Terkadang semuanya tak berjalan sesuai rencana, tapi itu tak masalah. Hidup dalam kebohongan untuk menyelamatkan ego yang telah terluka itu lebih buruk. Oh, ngomong-ngomong, ini rambutku yang asli. Aku sekarang sudah benar-benar sehat. Ingat, kau hanya hidup sekali saja, jadi pastikan kau tak buang-buang waktu berusaha memuaskan orang lain. Dan sebaliknya, terimalah takdir hidupmu dan jalani dengan sebaik-baiknya. Hai, ini aku, Maxine. Sedang sembunyi di balik semak-semak dan memata-matai seorang cewek. Jangan salah, aku tak naksir padanya. Juga bukan seorang psikopat. Aku hanya membantu temanku Damon. Tapi, andai saja aku tahu betapa gilanya situasi ini nantinya, aku tak akan pernah setuju membantunya. Ini semua berawal ketika Damon jatuh cinta pada cewek ini, Sophie. Dia punya pesona misterius yang membuat Damon ingin langsung bicara padanya. Dan dia lakukan itu. Tapi Sophie bahkan tak meliriknya. Dia langsung jalan pergi. Aduh, aku sama sekali tak suka padanya. Dia sangat angkuh. Tapi Damon tak menyerah begitu saja. Dia coba berbagai macam cara untuk dapatkan perhatiannya. Bahkan menunggu bus bersamanya padahal dia punya mobil. Tapi tak satu pun berhasil. Dan ini membuatnya putus asa. Dia memohon bantuanku tapi kukatakan, tak mau. Kemudian dia berkata, ayolah Maxine, kau kan cewek, jadi berteman saja dengannya atau apa. Mungkin kau bisa cari tahu apa kesukaannya, makanan, musik kesukaannya, dan yang lainnya. Nanti bisa ku coba membuatnya terkesan. Tolonglah, aku mohon padamu. Apalagi akan kupinjamkan Nintendo Switch-ku selama sebulan kalau kau setuju. Kau tak mungkin menolak itu. Dia berhasil membujukku dengan itu. Aku akan lakukan apa saja untuk dapatkan Nintendo Switch. Ya sudah, sepakat. Tapi jangan salahkan aku kalau ini tak berhasil. Jadi setelah kelas selesai hari itu, aku mencari Sophie. Dia ada di halte bus dan aku hendak mendekatinya saat tiba-tiba dia berjalan pergi. Kuputuskan membuntutinya dan di perjalanan, dia berhenti untuk membantu seorang wanita tua untuk menyeberang jalan. Wah, aku terkejut. Untuk seseorang dengan wajah begitu dingin, dia ternyata punya hati yang hangat. Mungkin dia memang tak terlalu buruk. Setelahnya dia mulai jalan ke arah taman dan saat itu suasana mulai makin gelap. Sedang apa dia? Dia duduk di sebuah bangku taman pada bagian yang menyeramkan di taman itu. Seolah dia sedang duduk menunggu seseorang. Aku sembunyi di balik semak-semak, jadi dia tak akan melihatku. Tapi aku benar-benar sangat ketakutan. Tiba-tiba dua orang pria muncul dan mulai bicara padanya. Tapi mereka kelihatannya tak suka dengan keberadaannya. Dia terlihat panik. Aku harus menolongnya. Dengan cepat aku berteriak, "Tolong Pak Polisi! Tolong! Ada dua pria melecehkan dan mengganggu kami." Terang saja, tak ada petugas polisi, tapi itu berhasil. Dua pria tadi kabur dan aku cepat-cepat mendatanginya memastikan Sophie baik-baik saja. Dia terkejut melihatku, tapi kemudian dia memelukku dan berterima kasih sudah menolongnya. Seluruh badannya gemetaran, dia pasti sangat ketakutan. Aku jalan dengannya kembali ke asrama kami. Dia memberitahuku kalau dia suka datang ke taman di malam hari karena itu sangat menenangkan. Kukatakan padanya itu sudah jelas berbahaya dan mungkin sebaiknya dia tak kesana lagi sendirian. Kemudian kami bertukar nomor telepon dan setelahnya kami jadi cukup dekat sampai beberapa hari kemudian kukatakan padanya kalau Damon sangat naksir padanya dan menanyakan apa mungkin dia mau kencan dengannya. Tapi dia hanya menggelengkan kepalanya dan mengatakan dia belum siap. Matanya tampak sedih, jadi aku tak memaksanya lebih lanjut. Mungkin dia baru saja mengalami putus cinta yang berat. Aku tak bertanya lagi padanya. Tapi suatu malam aku sedang menuju ke asramanya untuk nonton bareng saat ku dengar dua orang berkelahi. Itu adalah Sophie dan seorang cowok. Dan Sophie menangis. Sepertinya cowok itu akan memukulnya. Jadi aku lari mendekat dan berkata, "Hei, kau kira apa yang sedang kau lakukan? Tinggalkan dia sendiri atau aku akan menelpon polisi." Dia hanya tertawa padaku dan mengatakan pada Sophie, "Kita belum selesai." Lalu dia segera pergi. Aku bertanya pada Sophie apa dia baik-baik saja dan siapa cowok tadi.
Lalu dia bilang padaku kalau dia adalah mantannya yang terus berusaha kembali padanya. Tapi Sophie tak tertarik. Saat memberitahuku, dia mulai menangis dan berkata, "Karena dia, aku jadi sangat takut dan gelisah. Aku bahkan terlalu takut untuk tidur di malam hari. Aku merasa sangat kasihan padanya dan kukatakan padanya aku ada di sini untuknya dan bahwa dia bisa menelponku kapanpun. Nah, mungkin aku tak seharusnya mengatakan itu karena itu persis apa yang mulai dia lakukan. Setiap malam dia menelponku dan kami akhirnya ngobrol sampai jam 3 pagi. Aku sangat kelelahan, tapi aku ingin membantunya. Dia sepertinya sangat cemas sepanjang waktu. Damon tahu kami sering ngobrol, tapi dia sudah berhenti menanyakan tentang Sophie. Kelihatannya dia sudah mulai kehilangan minat dan lebih khawatir soal aku yang kelihatan seperti zombie dari film The Walking Dead. Kau benar-benar butuh tidur, Maxine. Biarkan saja Sophie, dia jelas bermasalah. Mungkin lebih baik tidak terlalu terlibat. Lebih mudah dikatakan daripada dijalani. Tapi malam itu kuputuskan untuk tak menjawab teleponnya. Aku tidur lebih awal dan saat aku bangun esok paginya, kudapati 20 panggilan tak terjawab dan 50 pesan darinya. Ya ampun, beberapa dari pesan itu mengatakan dia sangat kesepian dan aku sudah mencampakkannya. Kemudian ada satu yang mengatakan, "Kalau kau tak mengangkat teleponnya, aku akan mengakhiri hidupku." Oke, ini gila. Aku langsung menelponnya, tapi dia tak mau angkat. Aku bergegas ke asramanya tapi tak ada seorang pun yang menjawab. Aku panik saat itu lalu menggedor pintu, menjerit, "Sophie, buka pintu sialan ini." Tapi tetap saja tak ada jawaban. Aku sangat takut dia sudah melakukan hal buruk, jadi ku minta beberapa siswa membantuku mendobrak pintu. Dan saat itulah dia membuka pintunya. Aku tak pernah begitu senang melihat seseorang dalam keadaan hidup. Aku lari memeluknya, tapi dia terlihat sangat kesal. "Sedang apa kau di sini? Kau membuat keributan," katanya. "Apa? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kau bilang kau akan..." Tapi dia menyelaku dan berkata, "Kau perlu istirahat tidur, Maxine. Sepertinya kau gila." Aku tak percaya ini. Setelah semua panggilan telepon dan pesan-pesan itu, dia yang gila, bukan aku. Aku enggan membentaknya balik. Jadi aku hanya meninggalkannya. Aku butuh sendiri. Dia berusaha meminta maaf padaku beberapa hari berikutnya. Tapi aku tak ingin lagi berada di dekatnya. Dia bahkan mengirim pesan mengatakan kalau aku tak mau jadi temannya lagi, maka hidup sudah tak berharga lagi untuk dijalani. Aku sangat lelah dengan berbagai ancamannya. Jadi ku acuhkan saja. Lalu kemudian semuanya makin memburuk. Beberapa hari berikutnya, aku dan Damon belajar bersama saat Sophie menelponku dan mengatakan dia ada di rumah sakit. Dia memberitahuku dia mengidap tumor otak dan mereka sudah melakukan biopsi untuk memeriksa apakah itu ganas atau jinak. Aku tak percaya ini. Dia bertanya padaku apa aku bisa menjemputnya, dan ku katakan tentu saja, ini sangat menakutkan. Ku ceritakan pada Damon dan dia hanya berkata, "Kurasa dia mengarangnya, Maxine. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba mengidap tumor? Kalian baru saja bertengkar dan tiba-tiba dia di rumah sakit. Ayolah, coba pikirkan itu." Aku terkejut. "Damon, bisa-bisanya kau ini. Kau menyebalkan sekali." Kemudian aku lekas pergi dan tiba di rumah sakit mendapati Sophie duduk di luar mengenakan topi medis. Dia bilang rambutnya sudah dicukur untuk biopsi. Lalu aku minta untuk melihat bekas lukanya. Tapi dia tak mau tunjukkan padaku. Dia bilang dia akan pusing kalau melepaskannya. Aku hanya lega dia sudah baik-baik saja dan mengantarnya pulang. Kami berbaikan dan kuputuskan untuk merawatnya hari itu. Dia terlihat sangat lemah dan aku tak sanggup melihatnya menderita. Ku telepon Damon untuk memberitahu kalau dia berhutang padaku permohonan maaf dan memberitahunya soal Sophie dan dia hanya bilang, "Oh, wow, baik, maaf ya. Kalau begitu aku harap dia baik-baik saja." Tapi kemudian beberapa hari berikutnya, Damon menelponku dan berkata, "Dengar Maxine, Sophie itu penipu. Dia tak lakukan biopsi. Aku bertabrakan dengannya tadi, lalu topinya terjatuh dan kepalanya penuh rambut. Tak mungkin rambut itu tumbuh kembali secepat itu. Kenapa dia berbohong padaku? Aku tak mengerti. Aku perlu tahu kebenarannya, jadi setelah kelas aku pergi ke asramanya. Dia langsung membuka pintu dan tentu saja semua rambutnya utuh. Dia mungkin tahu Damon sudah memberitahuku, jadi dia tak perlu repot-repot meneruskan kebohongan itu. Ini membuatku murka. Langsung saja aku mulai memakinya. "Jujur saja, Sophie, apa yang salah denganmu? Kenapa kau berpura-pura sakit seperti itu? Sesama teman tak melakukan itu." Sophie meraih tanganku dan berkata, "Maxine, aku minta maaf. Aku sangat putus asa. Kulakukan itu karena aku sangat merindukanmu dan ingin kau memperdulikan aku lagi. Aku bertindak terlalu jauh. Tolong maafkan aku." "Apa kau gila?" teriakku. "Aku sangat mencemaskanmu. Apa kau yakin tak ada yang salah denganmu?" Sophie mulai menyeringai dengan cara yang aneh dan berkata, "Satu-satunya kekeliruanku adalah aku jatuh cinta padamu, Maxine.
Dia tak mau melepaskan tanganku dan aku hanya menatapnya keheranan. Apa katamu? Kau dengar aku mencintaimu. Kemudian dia mulai tertawa seperti maniak dan berkata, aku sudah mencintaimu sejak hari pertama kita bertemu. Aku tahu kau membuntutiku, jadi aku pura-pura berada dalam bahaya supaya kau datang dan menyelamatkanku. Bahkan mantan pacarku itu palsu, dia hanya salah satu temanku yang berpura-pura. Apa kau tak bisa lihat? Aku bersedia lakukan apa saja untuk mendapatkan perhatianmu. Jika itu bukan cinta, apalagi? Ini tak mungkin terjadi. Aku berusaha tetap tenang sebisa mungkin dan mengatakan, dengar Sophie, aku tersanjung. Sungguh aku merasa begitu. Tapi aku ini normal. Aku hanya menganggapmu sebatas teman saja, oke? Tapi Sophie tak mau menyerah. Dia mencengkram tanganku lagi dan berkata, bagaimana kau bisa tahu itu? Kau bahkan belum berusaha mencintaiku. Beri saja aku satu kesempatan dan akan kutunjukkan padamu bagaimana cinta sejati itu sebenarnya. Aku berusaha melepaskan tangannya, tapi itu mustahil. Sophie mulai menggenggam tanganku makin erat sampai rasanya mulai sakit. Dia memandang mataku dan ya Tuhan, rasanya aku tak mengenalnya lagi. Dia terlihat seperti orang gila, seperti psikopat. Kemudian dia mulai bicara dengan nada yang sangat menyeramkan. Kau tak bisa lari dariku. Kau milikku sekarang. Aku sangat ketakutan. Aku harus pergi dari sana. Jadi kudorong dia dengan sangat keras sampai dia terjatuh ke lantai, lalu aku lari seperti wanita gila keluar dari sana sampai akhirnya kembali ke asramaku. Kemudian ku telepon polisi, tapi pada saat mereka sampai di asramanya, dia sudah tak ada. Kuceritakan pada mereka apa yang terjadi dan menunjukkan mereka fotonya. Dan kalian tak akan percaya. Rupanya aku bukan satu-satunya gadis yang jadi korban Sophie. Ada gadis lain juga. Setelah malam itu, aku sangat ketakutan. Kemanapun aku pergi, aku merasa seseorang sedang mengawasiku. Kemudian suatu malam setelah shift kerjaku selesai, aku jalan melewati taman untuk kembali ke asramaku saat ku dengar seseorang di depan. Aku langsung tahu kalau itu adalah Sophie, tapi dia tak sendiri. Dia bersama beberapa pria. Mereka melihatku dan mulai menuju ke arahku. Tapi aku berlari secepat mungkin dan untungnya polisi berada tepat di luar taman dan pergi menangkap mereka. Kedengarannya seperti sebuah kebetulan, bukan? Nah, sebenarnya tidak. Sophie bukan satu-satunya yang bisa membodohi orang. Aku tahu Sophie membuntutiku, jadi aku ceritakan pada polisi dan bersama kami menyusun rencana ini untuk menangkapnya. Dan voila, itu berhasil. Sophie, jika kamu menonton ini, kuharap yang terbaik untukmu. Tapi mari kita tidak usah bertemu lagi. Sudah cukup menguntit seumur. Hari ini tanggal 31 Maret, hari yang normal, ya kan? Ya, memang, tapi tidak untuk besok. Tidak. Karena besok hari April Mop. Orang jahil sepertiku menunggu sepanjang tahun untuk hari di mana aku bisa mengerjai orang-orang tanpa membuat mereka kesal padaku. Aku sudah merencanakan trikku selama berbulan-bulan. Dan ya ampun, ini akan seru sekali. Aku menoleh ke sahabatku Ayah dan dengan senyum licik kukatakan, kau tunggu saja sampai besok. Ide kejahilanku akan melegenda. Kukira Ayah ingin tahu lebih jauh, tetapi ternyata tidak. Dia hanya meniup poni di wajahnya lalu menghela napas. Fleur, kenapa kau tak lewatkan saja tahun ini? Lihat kenyataan, tak ada seorang pun yang menganggap kejahilanmu lucu. Cuma bikin tak nyaman dan mengganggu. Apa? Tidak, itu tidak benar. Orang-orang suka sekali leluconku. Aku melanjutkan. Kau ingat lelucon pensilmu ke Luna tahun lalu? Aku mengangguk dan mendengus. Bagaimana mungkin aku lupa lelucon itu? Itu sangat lucu. Kubelah pensil Luna menjadi dua. Mengisi pegangan pensilnya dengan tinta, lalu menempelkannya lagi seperti baru. Dan voila, ledakan tinta saat tes berlangsung yang kalau tidak pasti membosankan. Luna menangis terus karena dia gagal pada tes biologinya dan dia harus mengulangnya. Aku mengangkat bahu. Memang secara teknis itu benar, tapi tetap saja lucu. Dan pada waktu kau menukar musik pengiring tim pemandu sorak dengan heavy metal, lalu membuat mereka tampak bodoh pada pertandingan basket, dia merengut padaku. Ya ampun, berhenti jadi nggak asik. Aku membuat pengalaman SMA semua orang jadi berkesan. Jujur saja, kalau tak begitu, tak akan ada yang ingat tes membosankan dan pertandingan basket yang menjemukan. Aku terlalu sibuk bicara, sampai tak menyadari ada bola melesat ke udara hingga menghantam tepat ke kepalaku. Aduh, dunia jadi gelap dan aku pingsan. Kubuka mataku melihat Ayah dan beberapa anak melongo melihatku. Kemudian guruku bergegas datang dan membubarkan mereka. Fleur, apa kau tak apa? Beliau dan Ayah membantuku duduk tegak. Lalu sembari mengusap kepalaku, aku menjawab. Ya,
Aku baik-baik saja, tapi aku merasa agak pusing. Guruku menganggap lebih baik aku pulang lebih awal, jadi beliau menyuruh ayah mengantarku kembali pulang. Aku sangat lelah, tapi tidur saat ada kemungkinan aku mengalami gegar otak adalah ide buruk. Jadi aku bersantai dan menonton film di kamarku sampai ibu pulang kerja. Oke, jadi kepalaku sakit dan ruangan rasanya masih berputar. Tapi tak mungkin aku biarkan insiden kecil ini mengacaukan hari besarku. Aku punya rencana untuk dijalankan, jadi ku ambil buku catatanku dan mengecek semua ide jahilku dan daftar pelengkapan. Keesokan harinya, aku bangun pagi-pagi sekali dan hore, pusingku sudah berhenti. Wah, hari ini saatnya. Mari kita mulai mengerjai. Ku minta ayah menemuiku lebih awal supaya aku punya waktu menyiapkan leluconku. Tapi yang membuatku kesal, dia muncul di waktu seperti biasa. Aku segera mendatanginya dan menepuk jam tanganku. Kau kira jam berapa sekarang? Sekarang aku akan ketinggalan jadwal. Dia memberiku pandangan bingung. Untuk apa? Ini bukan 1 April lagi. Hari ini tanggal 2. Kau kemarin tak masuk karena benturan di kepalamu, ingat? Apa? Kau bicara apa? Lihat, ini tertulis hari ini 1 April. Aku melambaikan ponselku di depan wajahnya. Kalau begitu kalendermu salah. Coba periksa kalendermu. Sekarang, ayo berangkat. Dia berjalan pergi. Tak mungkin. Jangan kau kira bisa membodohiku. Aku mengatakannya sambil berusaha mengejarnya. Segera setelah sampai sekolah, aku bergabung dengan teman-temanku di kantin untuk sarapan. Lalu Kelly menatapku dan berkata, "Bagaimana kepalamu?" Kukatakan kepalaku baik-baik saja dan memberikannya Oreo. Kalian tahu tidak? Dia memakannya tanpa ragu. Tapi setelah 1 gigitan, dia muntahkan itu ke tangannya. "Ew, apa itu? Yak." Aku menertawakannya dan berkata, "Haha, itu sandwich pasta gigi diapit biskuit Oreo." Oke, aku minta maaf. Minum ini. Kemudian aku memberikan padanya sebotol cola. Dia menenggak seteguk penuh, kemudian segera memuntahkannya. Hei, ini sangat menjijikkan. Kemudian dia lari ke kamar mandi untuk membersihkan mulutnya. Ya, kutuang kecap ke dalam botol itu. Aku mengikutinya ke kamar mandi untuk memeriksanya dan mendapatinya membilas mulutnya di bawah keran. Saat dia selesai, dia merenggut padaku dan berkata, "Fleur, ini tidak lucu. Kukira kau hanya lakukan lelucon bodoh ini pada 1 April. Sekarang aku harus tahan dengan napas bau kecap sepanjang hari." Aku memutar mataku lalu menyeringai. Ya, betul kan hari ini tanggal 1 April? Bukan. Apa yang salah denganmu? Ini tanggal 2. Lalu dia segera pergi. Tunggu. Apa? Apa maksudnya sekarang tanggal 2? Tak mungkin. Bagaimanapun, mengingat aku sudah terlanjur di sini, kuputuskan sekalian saja melakukan leluconku yang lain. Ku keluarkan toples Nutellaku dan menuju salah satu bilik. Dan menunggu sampai cewek lain masuk ke pintu sebelah. Aku bertanya padanya, "Hei, permisi kawan. Apa kau ada tisu toilet di sana?" Dia bersikap baik dan menjawab, "Tentu." Kemudian dia memberikannya padaku. Dengan cepat ku oleskan Nutella ke tanganku dan mengusapkannya ke tangannya juga. Waduh! Ya ampun, dia menjerit sangat keras dan aku tak bisa menahan tertawa. Ih, apa-apaan ini? Jijik sekali, dasar kau aneh. Kemudian dia berlari keluar untuk membasuh tangannya. Aku melangkah keluar. Tenang sis, itu cuma lelucon Aprilmu, cuma Nutella. Tapi dia balik mencibir. Kau gila, dan sekarang sudah tanggal 2. Ya ampun, kau ini kenapa? Kemudian dia pergi. Oke, jadi ini aneh. Kenapa semua orang bertingkah seolah hari ini tanggal 2 April? Di perjalanan menuju kelas, aku mengecek kembali ponselku. Ya, tertulis tanggal 1 April. Oke, aku paham. Ini adalah upaya bodoh semua orang untuk membodohiku. Usaha bagus tapi sama sekali tidak berhasil. Karena ini kelas pertama, berarti sekarang waktunya kelas matematika. Aku mengambil tempat duduk di kelas dan menunggu, tapi... Loh? Kenapa Pak Simon, guru kimia yang masuk? Dia memberitahu kami untuk menyiapkan pelajaran berikutnya di lab. Hah, ada apa ini? Aku agak bingung. Itu jadwal untuk besok, ya kan? Kemudian beliau duduk di kursi tanpa curiga dan... Keluar bunyi kentut yang sangat keras. Aku tertawa terbahak-bahak. Aku tak percaya. Kulakukan ini tiap tahun, tapi mereka selalu tertipu. Tapi, tunggu dulu. Kenapa semuanya diam? Aku menoleh ke sekeliling dan menyadari aku satu-satunya yang tertawa. Oh, ayolah semua. Ini lucu. Tipe lelucon untuk Aprilmu.
Pak Simmons mengangkat bantal kentut itu dan memberiku tatapan tajam. Fleur, aku tak mengharapkan perilaku seperti ini dari anak seusiamu. Terutama mengingat bahkan ini sudah bukan hari April Mop. Dan apa kalian bisa percaya? Semua teman sekelasku setuju dengannya. Tak mungkin. Semua orang sudah tak waras. Tidak, memang begitu. Aku tahu itu. Kalian semua bohong. Aku menjawab panik sebelum mengumpulkan semua barang-barangku dan berlari keluar kelas. Aku benar-benar butuh ruang untuk memikirkan ini semua. Ini semua sangat tak masuk akal. Aku tak mungkin bisa tidur seharian penuh. Ya kan? Atau bola itu mengenaiku sangat keras sampai aku kehilangan ingatanku? Aku ingat aku makan malam lalu terjaga hingga malam untuk merencanakan lelucon-leluconku. Dan aku tahu aku lelah, tapi tak mungkin. Mereka yang gila, bukan aku. Selanjutnya, waktunya ke lab. Aku orang terakhir yang masuk. Lalu aku duduk di bangkuku dan memulai eksperimen. Kurasa aku kurang fokus saat kutuang cairan kimianya ke gelas kimia. Dan boom! Hal berikutnya yang aku tahu, aku terselubungi sejenis serbuk hijau aneh. Tetap saja, tak ada satupun yang tertawa. Sebaliknya, mereka semua menatapku dan menanyakan apa aku tak apa. Kemudian Pak Simmons bertanya pada mereka semua, kenapa botol kimia ini ada di sini? Ini sebuah kesalahan. Karena malu aku lari ke kamar mandi untuk membersihkan wajahku. Ya ampun, aku kelihatan seperti The Grinch. Sulit sekali untuk menghapusnya. Kuharap aku tak terjebak dengan warna ini selamanya. Tapi apakah ini lelucon seseorang padaku? Tapi jika memang demikian, kenapa tak seorang pun tertawa? Aku pastinya akan menertawakan diriku kalau aku jadi mereka. Akhirnya, serbuk hijau itu perlahan pudar. Dan setelahnya aku kembali ke kelas. Di atas tas ranselku ada catatan terlipat dengan namaku tertulis di atasnya. Aku membukanya. Hai Fleur, ada hal penting yang ingin kusampaikan padamu. Temui aku di aula setelah kelas. Devin, X. Jantungku langsung berdebar. Aku sudah naksir Devin selama ini. Tapi, aku paham. Ini pasti jebakan. Semua orang tahu aku suka padanya, jadi mereka lakukan semua ini untuk mempermalukanku. Devin pasti terlibat kali ini. Aku meliriknya, dan dia tersenyum, lalu melambai manis padaku. Terserahlah, pastinya ini terlalu indah untuk jadi nyata. Cukup. Takkan kubiarkan semua orang menertawakanku lagi. Jadi, saat aku mengikuti Devin ke aula, aku meneguk air tapi tetap menyimpannya dalam mulutku. Kemudian saat Devin berhenti jalan dan memalingkan wajah kepadaku, aku menyemprotkan air ke atas seperti seekor gajah. Lalu berkata, kena kau. Aku tidak bodoh. Dia menyeka wajahnya dengan lengan bajunya, lalu menatap tepat ke arah mataku dan mengatakan, Fleur, aku punya perasaan padamu. Aku menunggu sampai hari ini untuk mengatakan padamu. Karena aku tak ingin melakukannya kemarin di hari April Mop, karena kau mungkin akan mengira ini lelucon. Jadi kenapa kau lakukan itu padaku? Aku menatapnya tak bisa berkata-kata. Menyoroti kata-kata yang kudengar yaitu, perasaan, kemarin, dan hari April Mop. Aku mulai pura-pura tertawa. Tapi kemudian semuanya jadi canggung karena wajah seriusnya tak berubah. Kau bercanda kan? Aku bergumam. Tapi dia tampak benar-benar kecewa. Oh tidak, aku tak ingin mengecewakan Devin. Aku hanya bingung dengan hari dan... seolah aku benar-benar melewatkan hari April Mop. Sungguh mengecewakan. Aku sadar kejahilanku sudah terlalu jauh dan bagaimana itu bisa jadi melukai perasaannya. Jadi aku berseru. Devin, aku minta maaf. Aku tak bermaksud begitu. Ini karena benturan itu. Aku mengigau. Aku minta maaf. Kemudian muncul keheningan yang canggung. Tiba-tiba, wajah sedih Devin berubah jadi nyengir. Dan dia mulai tertawa. Kemudian semua orang melompat keluar entah dari mana dan mulai menertawakanku juga. Aku berdiri di sana dengan raut muka tanpa ekspresi di wajahku. Kemudian ayah muncul dan berkata, kena kau. Jadi, ternyata sebenarnya hari itu adalah tanggal 1 April. Dan sebenarnya aku tak melewatkan satu hari pun. Tidak, ini adalah ide cerdik ayah agar semua orang bisa membalasku. Kemarin malam, dia membuat sebuah grup di Facebook dan memasukkan semua orang yang ada di kelas, termasuk para guru untuk merencanakan lelucon hari ini. Tidak, ini tidak mungkin. Aku ini si Ratu Jahil, bukan mereka. Kemudian ayah menghampiriku dan berkata, Hey Fleur, coba tebak. Ini masih hari April Mop. Hal berikutnya yang aku tahu, aku meringis padanya. Lalu pura-pura kupukul lengannya dan mulai tertawa. Kurasa mereka sudah mengerjaiku dengan baik. Setelahnya, aku tak lanjutkan leluconku lagi. Aku sudah senang bisa beristirahat dengan tenang sepanjang hari.
Kemudian, saat aku berjalan pulang, Devin menyusulku dan berkata, "Fleur, aku minta maaf. Tapi sebenarnya tak semuanya hari ini adalah lelucon." Aku tersenyum dan menatapnya. "Oh ya? Jadi, apa yang bukan lelucon?" Tapi dia hanya langsung memerah seperti tomat lalu bergegas pergi. Aku berdiri di sana tersipu saat melihatnya terburu pergi. Apa ini artinya Devin sungguhan menyukaiku? Menarik. Mungkin hari Aprilmu kali ini tak terlalu gagal? Aku sedang duduk di sofa nonton film dengan ibu dan ayahku. Ketika tiba-tiba, pintu terbanting dan kami semua menoleh untuk memeriksa apa yang terjadi. Ya, itu kakak perempuanku, Taylor, yang masuk. Dia merebahkan diri di sofa dan menaruh kakinya di atas meja. Kemudian, saat dia melihat-lihat ponselnya, dia melihat ke arah kami dan bersungut. Kenapa kalian semua melongo melihatku seperti aku ini hewan di kebun binatang? Apa aku tak diterima di sini? Kebingungan, ibuku langsung menjawab, "Tidak, sayang. Kami semua senang kamu sudah pulang." Kemudian ibu menoleh padaku. Sayang, pergi ambilkan kakakmu minum." Aku lompat berdiri dan lakukan yang ibu minta. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Kenapa semua orang membiarkan Taylor begitu saja dengan kebiasaan anak muda kurang ajarnya? Kalian tahu, setelah pertengkaran hebat dengan ibu, dia pergi dari rumah saat berusia 18 dan tak pulang selama 7 tahun lamanya. Ibu terlihat begitu lega dia kembali. Jadi kuputuskan untuk mengabaikan kelakuan Taylor dan mengikutinya saja. Sore itu, ibu memintaku pergi ke toko bahan makanan dengannya. Jadi kami bisa belikan Taylor makanan favoritnya sebagai ucapan selamat datang kembali. Lalu kami menghabiskan waktu lama sekali menyiapkan hidangan lezat ini. Dengan bersemangat, aku segera menuju kamar Taylor dan mengetuk pintunya. "Taylor, makan malam sudah siap." Dia berteriak balik. Pergi! "Tapi ini hamburger, dan kita punya pencuci mulut spesial," jawabku. Aku benci hamburger. Dan tak mungkin aku makan pencuci mulut yang syarat gula. Aku turun ke bawah dan memberitahu ibuku dia tak datang. Ibu mengangkat bahu dan mencoba bersikap seolah itu tak masalah, tapi bisa kulihat kesedihan di matanya. Ayah berusaha meyakinkannya dengan berkata, Dia mungkin hanya butuh waktu menyesuaikan diri. "Ya, dia mungkin hanya lelah," aku menambahkan. Ibu memaksakan senyuman dan berterima kasih pada kami berdua, lalu menyiapkan sepiring makanan dan memintaku membawakannya untuk Taylor. Ku ketuk pintu dan memberitahunya kalau makanannya ada di luar. Dia jawab berteriak kepadaku. Bawa pergi! Aku tak menginginkannya. Ku tinggalkan itu di luar kamarnya. Tapi kemudian, saat ibu pergi ke atas untuk tidur, ia melihat piring makanan tak tersentuh itu masih di sana. Ibu mengambilnya untuk dibawa ke bawah dan membuatnya seolah itu bukan masalah besar. Ia tak bisa membodohiku. Aku bisa tahu kalau ibu menggigit permen karetnya untuk menahan tangis. Saat masih kecil, aku mengidolakan kakakku yang cantik dan penuh semangat. Aku suka sekali cara dia berpakaian tabrak warna, caranya yang keren dalam menata rambut, dan sifatnya yang riang. Masalahnya, sepertinya dia tak suka padaku. Yang dia lakukan hanya memanggilku anak manja, membanting pintu kamarnya di depan mukaku, dan menyuruhku menjauh darinya. 7 tahun sudah, dan kukira semuanya akan berubah. Dia bukan remaja lagi. Dia dewasa. Tapi tidak. Terlihat jelas kalau Taylor membenciku bahkan lebih dari sebelumnya. Aku tak tahu kenapa. Tidakkah dia melihatku sebagai adik yang ideal karena kami punya ayah yang berbeda? Kalian tahu, ayahku bukan ayahnya. Karena ayahnya pergi saat dia masih kecil. Kemudian ibu bertemu ayahku dan mengandungku. Aku tak tahu. Aku cuma belum mengerti kenapa dia sangat tak suka padaku. Minggu demi minggu berlalu, tapi Taylor sepertinya belum menyesuaikan diri sama sekali. Perilakunya makin memburuk. Dia menyetel musik keras-keras hingga dini hari. Dia mengotori rumah dengan pakaiannya, piring-piring, cangkir, dan lainnya. Dia adalah orang paling berantakan yang pernah ada, dan sama sekali tak pernah membereskan sendiri. Suatu kali, aku turun ke bawah, melihatnya duduk di meja makan, mengunyah sandwich yang kubuat untuk bekal. Kemudian, saat aku dengan sopan memberitahunya hal ini, dia mendengus dan berkata, Lagian sandwichnya menjijikkan, jadi kubantu kau menghabiskannya. Lalu, dia membawa mobil ibu tanpa izin padanya, dan artinya, ibu harus naik bus ke kantor dan akhirnya terlambat. Saat ibu membicarakan soal itu dengannya, Taylor hanya nyengir, melempar kunci mobil padanya dan berkata, Bensinmu habis. Lalu berlalu pergi. Ibu berusaha tetap tenang dan mengalihkan dirinya sendiri dengan berbenah.
Jadi aku berusaha memeluknya, tapi dia menolakku dan menyuruhku untuk pergi. Aku merasa Taylor bisa bebas melakukan apa saja, sementara aku orang yang dibentak tanpa alasan. Tetap saja, Taylor pasti mengalami masa sulit, ya kan? Mungkin dia cuma butuh lebih banyak waktu untuk terhubung dengan ibu lagi. Kemudian kedamaian akan kembali di rumah tangga kami. Tepat saat kukira semuanya tak mungkin bisa lebih buruk, ternyata begitu. Aku sedang membaca di ruang tamu saat ku dengar suara dari luar. Aku keluar untuk memeriksa dan melihat ibu dan ayah bicara dengan tetangga baru kami. Mereka kelihatannya ramah. Kemudian Taylor muncul dan menyeringai mengatakan, Berteman dengan tetangga ya, Bu? Dengan bingung ibu berkata, Taylor, ini Bill, teman sekelasku dan tetangga baru kita. Bukankah ini dunia yang sempit? Jadi, Anda seumuran ibuku? Wow, Anda tak terlihat seumuran. Tunggu dulu. Bukankah ibu bilang pernah naksir dengan yang namanya Bill? Aku tahu kenapa. Sayang sekali ibu terburu-buru menikah lagi, ya kan? Ibu dan Bill memandang canggung, sementara ayah menggertakkan gigi. Oh, ayah tak terlihat senang. Senang bertemu denganmu, Bill. Ibu bergumam sebelum ia menarik ayah dan Taylor masuk. Di balik pintu, ibu merengut ke Taylor, tapi dia hanya mengangkat bahu dan pergi. Ini pasti membuat ayah kepikiran, karena di malam itu, aku tak sengaja mendengar ayah bertanya pada ibu. Kenapa kau tak pernah menyebutkan soal Bill sebelumnya? Sayang, itu cuma sekedar suka saat aku masih remaja. Kau tahu seperti apa kan? Ya, tentu. Ayah menggaruk kepalanya. Sekarang aku terjebak di tengah semua ketegangan ini. Dan ini semua karena Taylor yang bikin ulah lagi. Kemudian, beberapa hari berikutnya, ayah pulang kerja dan langsung marah-marah. Bang menelpon. Rupanya aku menghabiskan banyak uang di toko jam. Apa ini kau? Ibu menggelengkan kepala. Aku juga tak tahu apa-apa. Kemudian Taylor menyelinap masuk. Ngomongin beli barang, kita perlu membelikan sesuatu untuk ulang tahun Bill. Maksudku, dia mengundang kita semua. Jadi tak sopan kalau tidak belikan. Oh, aku tahu ibu belum memberitahu ayah kalau Bill sudah mengundang seluruh keluarga ke pestanya. Ayah melihat ibu dengan raut tak percaya dan geram. Oh, begitu. Kau pakai uangku untuk membelikan kekasih SMA-mu jam tangan mahal. Dengarkan dirimu sendiri. Kau ini bersikap konyol. Aku tak akan diam di sini dan mendengarkan tuduhanmu seperti ini. Kemudian, ibu cepat pergi. Aku sangat ingin memberitahu mereka kalau pagi ini aku sudah melihat Taylor berlama-lama di kamar mereka. Terlihat sangat mencurigakan. Tapi bagaimana bisa aku membahasnya saat suasananya begitu tegang? Kuputuskan aku perlu menghadapi sumber masalahnya. Taylor, kemudian hanya ada kami berdua. Kukatakan padanya, aku tahu itu kamu. Kulihat kau mengintip barang-barang ibu. Dia hanya mengangkat bahu dan menjawab, Yang kecil, kelihatannya kau ini lebih pintar daripada penampilanmu. Ya, memang. Terus kenapa? Kenapa kau jahat sekali? Ibu dan ayah bisa saja berpisah karena kamu. Yang membuatku kaget, dia menyeringai sambil mengatakan, Nah, itulah rencanaku. Kenapa kau bisa rasakan keluarga bahagia, sementara aku terjebak di sini tanpa ayahku? Apa? Bagaimana bisa dia seegois itu? Aku tak bisa menahan lagi frustasiku. Bagaimana bisa kamu lakukan ini terhadap ibu? Aku tak akan membiarkan kau lepas dari hal ini. Apa iya? Dan apa tepatnya yang akan dilakukan tikus pendiam sepertimu soal ini? Lalu dia mendorongku dan berjalan pergi. Aku tahu aku harus memberitahu ibu. Tapi ini artinya membuat hatinya hancur. Aku akan melakukannya. Aku hanya perlu temukan cara yang lembut untuk memberitahu. Kalau putri tercintanya mendapat kesenangan dengan menghancurkan kehidupannya. Tapi kemudian, sebelum aku sempat cari jalan keluar, sesuatu yang mengerikan terjadi. Keesokan harinya, aku sampai rumah dari sekolah, mendapati ibu dan ayah di dapur. Ayah melipat tangannya dengan ekspresi tegas di wajahnya. Dan ibu menangis saat dia dengan sedih menatap beberapa berkas di atas meja di depannya. Formulir perceraian. Apa yang terjadi? Kau harus percaya padaku. Aku tak selingkuh dari ayahmu. Kemudian ayah menyelanya. Berhentilah berbohong. Aku bisa melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kemudian dia membanting setumpuk foto-foto di atas meja. Dalam foto itu, ibu sedang mencium Bill di sebuah kafe. Hah? Ini tak masuk akal. Aku tak paham. Aku tak menemui Bill kemarin. Aku menemui temanku Sandra.
Tapi ayah cuma makin marah. Kemudian menarik tas kopernya ke arah pintu. Berhenti berbohong. Aku bisa lihat apa yang terjadi jelas sekali. Aku tak bisa lagi percaya padamu. Kemudian dia pergi. Ibu menangis lebih keras setelahnya. Aku tak tahu harus berkata atau bereaksi seperti apa. Aku ingin mempercayai ibu, tapi foto itu menunjukkan yang sebaliknya. Tiba-tiba, pintu terbuka, dan Taylor masuk. Memandang ibuku menangis mencurahkan perasaannya, dan menyeringai senang. Kemudian pergi ke atas. Itu benar, Taylor. Dia pasti ada hubungannya dengan ini. Jadi aku terus memantaunya. Saat aku lewat kamarnya, aku dengar dia sedang menelpon. Dan tanpa berpikir panjang, aku pergi mencari ibu dan menyeretnya ke atas. Pokoknya, aku berhutang budi kali ini, bro. Ya, foto itu berhasil. Ya, terima kasih. Keterampilan Photoshopmu cemerlang sekali. Fotonya kelihatan seperti sungguhan. Hahaha. Ibuku terpaku. Beberapa detik kemudian, ibu mendorong pintunya terbuka, lalu ibu memandang Taylor dan mengucapkan kata-kata. Kenapa? Taylor menatap tercengang, tapi kemudian dia mengangkat bahu dan menjawab. Ini balas dendam karena menyayanginya. Dia menunjukku. Lebih daripada kau menyayangiku. Aku ingin kalian semua menderita karena hidup bahagia bersama. Kenapa dia punya kalian berdua, sementara aku tak dapat apa-apa? Murka. Ibu menampar Taylor di wajahnya dan berteriak. Aku malu padamu, dan aku ingin kamu pergi sekarang juga. Taylor memegangi wajahnya dan menggertak balik. Dengan senang hati. Toh aku juga benci di sini. Kemudian dia bergegas keluar ruangan, membanting pintu di belakangnya. Aku memeluk ibu, dan kami berdua mulai menangis. Keluarga bahagiaku sudah dihancurkan, dan semua karena kakakku cemburu dan mengira ibu lebih menyayangiku. Ini semua sangat gila. Kemudian, malam harinya, ibu menerima telepon dari rumah sakit. Wajah ibu jadi pucat saat memberitahuku kalau Taylor baru saja tabrakan mobil. Kami bergegas ke rumah sakit, dan dokter memberitahu kami Taylor butuh operasi darurat. Tapi dia sudah kehilangan banyak sekali darah. Dia perlu transfusi darah. Masalahnya, golongan darahnya langka, tapi untungnya sama dengan ibu. Jadi tanpa ragu, ibu mengatakan kepada dokter untuk mengambil darah sebanyak yang Taylor butuhkan untuk menyelamatkannya. Setelah donor, ibu tak pulih secepat yang diperkirakan. Sebaliknya, dia jadi lemah dan butuh perawatan medis. Jadi saat ini, Taylor ada di ruang operasi, dan ibu ada di ICU. Ini menakutkan. Bagaimana jika aku kehilangan mereka berdua? Kutelepon ayah dan menceritakan semua yang terjadi padanya. Lalu ia segera ke rumah sakit. Penantian itu sungguh menyiksa. Tapi saat dokter datang dan memberitahu kalau mereka berdua akan baik-baik saja, dan aku bisa menemui Taylor, aku menangis bahagia. Melihatnya terbaring di sana, memar dan ketakutan, kulihat sisi rapuh dirinya yang tak pernah kulihat sebelumnya. Jadi, kurahi tangannya dan ceritakan apa yang ibu lakukan untuknya. Dia terlihat malu dan berpaling dariku, lalu bergumam bagaimana dia menyesal akan segalanya. Setelah itu, ayah dan aku membesuk mereka berdua setiap hari. Ayah datang ke rumah sakit juga untuk memeriksa apakah semuanya oke, tapi dia menunggu di luar ruang ibu karena dia tahu ibu masih marah. Akhirnya, ibu pulang. Lalu seminggu berikutnya, Taylor juga dipulangkan. Kami pergi menjemput Taylor, dan meski ibu dan dia tak bicara, aku bisa rasakan kehangatan di antara mereka. Malam itu, saat kami makan malam santai, Taylor berdeham menjernihkan suaranya, lalu mengatakan, Semuanya, aku ingin mengatakan sesuatu. Aku tahu aku sudah bersikap sangat kurang ajar, dan aku minta maaf. Ibu, kukira ibu tak menyayangiku, karena aku ini pengingat masa lalumu, dan merusak kebahagiaan keluarga barumu. Tapi aku tahu sekarang, betapa sakralnya ikatan ibu dan anak. Ibu tak pernah mengesampingkanku. Aku sendiri yang begitu. Dan Anne, aku minta maaf, aku belum bisa menjadi kakak yang seharusnya untukmu. Aku iri padamu, tapi aku salah merasa seperti itu. Kuharapkan kalian berdua bisa memaafkanku. ayah juga minta maaf ke ibu karena salah paham padanya. Kami semua menangis terseduh. Kemudian kami semua saling berpelukan. Kami tak perlu katakan apapun. Tindakan kami sudah cukup. Kami adalah keluarga, dan kami saling menyayangi. Keluarga tak selalu terbuka, tapi keluarga adalah keluarga, melewati masa suka dan duka. Dan mereka layak diperjuangkan. Tak peduli terkadang mereka luar biasa menyebalkan. Percayalah padaku, aku tahu semua itu.
Aku sedang berdiri di luar kampus, mengobrol dengan teman-temanku, ketika tiba-tiba sebuah mobil polisi berhenti, dan dari jendela mobil, seorang polisi tampan melambai ke arahku, lalu menyuruhku untuk bergegas masuk. Aku dengan penuh semangat, balas melambai padanya, mengucapkan selamat tinggal pada teman-temanku, dan bergegas menghampirinya di depan mata mereka yang terlihat kagum. Jadi, namaku Daisy, dan polisi tampan itu adalah Levi, pacarku yang luar biasa dan pemberani. Kami pertama kali bertemu di perpustakaan kota. Aku pergi ke sana untuk belajar, dan dia sedang mencari beberapa buku kriminal. Kami mulai berkencan, dan sekarang 1 tahun kemudian, kami saling jatuh cinta. Ada begitu banyak hal yang aku sukai dari berkencan dengan polisi, seperti melihatnya berseragam, selalu membuatku berseri-seri dengan bangga. Dan aku tidak akan berbohong, dia memiliki perut yang sekuat baja karena semua latihannya. Wow! Selain itu, dia punya kebiasaan unik yang paling lucu, seperti saat kita pergi ke restoran atau teater, dia selalu memeriksa sekeliling terlebih dahulu memastikan apakah aman. Namun, walaupun aku suka berpacaran dengannya, tetap saja ada yang menyebalkan, seperti jadwal kerja yang tidak dapat diprediksi. Siang, malam, akhir pekan, kapan saja dia terus bekerja. Lalu saat kami akhirnya berhasil merencanakan sesuatu, dia terkadang mendapat panggilan telepon darurat dan harus membatalkan janji bersamaku. Ini menyebalkan, apalagi saat itu adalah pernikahan adik perempuanku. Tapi, tanpa diragukan lagi, hal yang paling menyebalkan adalah popularitasnya di mata cewek-cewek lain. Mereka seperti semut yang mengerubungi gula, terutama rekannya yang satu ini, Ellie. Suatu kali, Levi membawa rekannya Brad kembali saat aku sedang belajar di sana. Aku mendengar Brad berkomentar, "Levi, aku tidak pernah mengira kamu akan menjadi kutu buku. Kupikir kamu akan berakhir dengan Ellie. Semua orang bisa melihat kalian berdua punya chemistry yang kuat." Levi mencoba menertawakan hal itu dan bilang kalau itu tidak masuk akal, tapi rasa cemburu muncul dalam diriku. Saat Brad pergi, aku benar-benar kesal karenanya. Jadi aku mengemasi buku-bukuku dan pergi. Dia menghentikanku dan bertanya ada apa. Sambil berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis, aku berseru, "Kenapa kamu tidak bersama Ellie? Kamu menghabiskan seluruh waktumu bersamanya." Dia menggelengkan kepalanya, menyeringai, lalu berkata, "Abaikan Brad, dia seorang pelawak. Dan ya, aku menghabiskan waktuku dengan Ellie. Aku bekerja dengannya. Tapi kamulah yang kucintai, dan semua orang mengetahuinya. Sebenarnya, kenapa kamu tidak pindah saja ke tempatku, supaya kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama?" Kesedihanku segera diliputi oleh kebahagiaan, dan aku melompat ke pelukannya dan berteriak, "Benarkah? Ya, tentu saja." Ini sangat menarik. Aku pindah beberapa minggu kemudian, dan pada awalnya, tinggal bersama Levi adalah hal terbaik yang pernah ada. Namun seiring berjalannya waktu, ada hal-hal kecil yang mengganggu yang mulai terlintas di pikiranku. Misalnya, suatu hari, aku sedang mengobrol dengan tetangga baru, ketika Levi tiba di rumah dan dengan suara dingin memintaku masuk ke dalam. Kemudian, dia dengan tegas mengatakan kepadaku untuk tidak pernah berbicara dengan orang asing. Tapi, ayolah, aku seorang cewek yang cerewet, ramah dan suka berbicara dengan orang lain untuk menjalin pertemanan baru. Entahlah, sepertinya aku bereaksi berlebihan. Maksudku, dia hanya memperhatikanku, kan? Namun, kebutuhannya akan memegang kendali semakin memburuk saat aku sudah berjanji untuk bertemu teman-temanku di kota. Levi juga akan ikut, tapi kemudian dia mendapat panggilan kerja di menit-menit terakhir dan tidak bisa ikut. Saat aku bilang aku akan naik taksi, dia ketakutan dan bilang aku tidak boleh pergi. Setelah aku kesal karenanya, dia dengan enggan menyetujui untuk mengizinkanku pergi. Dia menelpon perusahaan taksi terkenal untuk menjemputku, lalu memberitahuku kalau aku harus kembali sebelum jam 10 malam. Namun setelah beberapa kali minum, aku kehilangan kesadaran akan waktu. Aku terlalu bersenang-senang. Aku sedang berdansa dengan temanku, ketika Levi menyerbu masuk, meraih lenganku, dan menarikku keluar dari sana. Semua orang menatap kami, tidak bisa dihindari karena dia mengenakan seragam polisi. Aku bahkan mendengar seorang cowok berteriak, "Pasti yang selalu berpura-pura polos itu kan? Itu sangat memalukan." Di rumah, aku duduk merenung sementara dia mengambilkanku segelas air. Ketika dia mencoba memberikannya kepadaku, aku melompat berdiri dan berteriak kepadanya, "Kamu konyol! Dan berkat kamu, semua orang di bar menganggapku semacam penjahat. Aku tidak butuh jam malam." "Bukan seperti itu," katanya. Tapi aku begitu kesal, sehingga aku melewatinya dan membanting pintu kamar di belakangku. Aku menangis sampai tertidur. Aku benci berdebat dengannya. Aku tidak menanggapinya sepanjang hari besoknya. Namun kemudian pada malam harinya, dia tiba di rumah dengan membawa kotak hadiah dan meminta maaf karena telah membuatku sedih. Itu manis sekali. Aku memeluknya dan berkata, "Aku juga minta maaf." Lalu aku membuka kotak itu adalah jam tangan yang sangat cantik.
Aku perhatikan ada tombol tambahan di sana, tapi aku tidak terlalu memikirkannya. Aku menatapnya dengan kagum saat dia memasangkan di pergelangan tanganku. Begitu perhatian pacarku, jadi aku memutuskan untuk membelikannya sesuatu juga. Keesokan harinya, sepulang kuliah aku pergi ke mall. Tiba-tiba, Levi menelponku dan menanyakan keberadaanku. Aku ingin hadiahnya menjadi kejutan, jadi ku bilang padanya aku ada di rumah. Dengan kesal dia berkata, "Daisy, jangan bohong padaku. Aku tahu kamu sedang berada di High School Shopping Mall. Cepat pulang." Hah? Bagaimana dia mengetahui hal itu? Aku menyerah untuk mencari hadiah dan pulang. Ketika dia kembali, aku bertanya kepadanya bagaimana dia tahu di mana aku berada dan aku melihatnya sekilas melirik arlojiku. Lalu, dia mengakui bahwa dia telah memasang GPS di ponselnya. Tapi itu hanya agar dia bisa menjagaku agar tetap aman. Apa? Aku bukan anak kecil lagi. Bagaimana dia bisa menggunakannya untuk mengikutiku? Kami bertengkar hebat dan aku mengatakan kepadanya bahwa dia terlalu mengontrol dan gila. Dan dia harus berhenti memperlakukanku seperti anak kecil. Lalu aku mengurung diri di kamar. Keesokan harinya, ketika aku bangun, Levi sudah berangkat kerja. Aku sangat sedih. Jadi aku putuskan untuk jogging untuk menjernihkan pikiranku. Tentu saja, aku meninggalkan jam tangan di rumah dan juga ponselku. Saat aku kembali, aku hendak mandi ketika aku mendengar teleponku berdering. Itu Levi. Lalu aku menyadari ada 50 panggilan tak terjawab dan banyak sekali pesan darinya. Apa? Ini tidak normal. Aku baru pergi paling lama 1 jam. Ngomong-ngomong, aku memasang kembali arlojiku, lalu tiba-tiba pintu terbanting terbuka, dan Levi menyerbu masuk, dan dia berteriak kepadaku. "Kamu baik-baik saja? Kamu mau pergi kemana? Kenapa kamu tidak menjawab teleponku?" Ini menyebalkan, karena aku mencintainya, tapi aku tahu aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Jadi, ku bilang padanya aku butuh kebebasan, lalu menuju pintu. Dia tampak sangat marah, sambil meraih tanganku, menarikku ke kamar atas, lalu mengunciku di dalam. Aku menggedor pintu dan memohon padanya untuk membiarkanku keluar. "Daisy, percayalah, ini demi kebaikanmu sendiri. Kamu tidak aman di luar sana." Lalu aku mendengar langkah kakinya menghilang dan aku tahu dia sudah pergi. Aku meringkuk seperti bola dan menangis sampai tertidur. Saat aku terbangun, keadaan di luar sana sudah sangat gelap. Aku mencari sesuatu di ruangan itu untuk membantuku dan menemukan tangga tali. Keuntungan hidup dengan polisi yang selalu siap. Aku menggunakannya untuk memanjat keluar jendela, tapi begitu aku mencapai tanah, 2 pria muncul. Lalu tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Ketika aku membuka mata, aku menyadari bahwa aku berada di ruangan yang gelap dan lembab dan aku diikat. Kedua pria itu sedang duduk di dekat pintu dan berbicara satu sama lain. Aku mulai panik. Aku sudah menonton cukup banyak film untuk mengetahui bahwa ini hal yang buruk. Salah satu pria melihat ke arahku dan aku langsung memejamkan mata. Tapi sudah terlambat, dia melihat aku sudah bangun. Jadi dia berjalan mendekat dan berkata, "Oh, selamat datang kembali sayang." Karena panik, aku bertanya, "Siapa kamu? Kenapa aku?" Dia terkikik. "Oh ya, andai saja pacarmu itu ada di sini, kita bisa bertanya padanya." Lalu dia mengangkat teleponnya, dan beberapa detik kemudian, aku mendengar suara Levi di saluran lain. "Halo, masih ingat aku? Sepertinya kami punya sesuatu yang berharga bagimu." Aku mendengar suara ketakutan dalam suara Levi. "Biarkan dia pergi, kematian istrimu bukan salahnya. Karena salahmu dia meninggal. Sekarang giliranmu yang kehilangan wanita yang kamu cintai. Datanglah ke sini sendiri kalau kamu masih ingin melihat wajahnya lagi. Dan jangan pernah berpikir untuk meminta bantuan." Dia menutup telepon, lalu menatapku sebelum dia menendang tong kosong di sebelahku. Aku tersentak kembali dan dia tertawa. Itu sangat menakutkan. Tidak lama setelah itu, mereka menyeret seorang pria yang sudah dipukuli ke dalam kamar. "Levi, oh tidak." Levi menatapku, memaksakan senyum, dan berkata, Sayangku, jangan khawatir. Aku di sini sekarang." Geng itu menertawakannya, lalu dia berhenti di depan Levi dan berkata, "Aku pikir kau dan aku perlu sedikit ngobrol. Sebut saja masalah pria." Aku tahu aku perlu menemukan cara untuk membantunya. Tapi apa? Saat itulah aku melihat jam tanganku sudah ada GPS. Jadi mungkin tombol tambahan untuk melakukan sesuatu. Aku berjuang untuk menekannya, yang tidak mudah dilakukan dengan tangan yang terikat. Percayalah, namun pada akhirnya aku berhasil melakukannya. Pada titik ini Levi tidak sadarkan diri, dan aku mulai menangis. Aku tidak ingin kehilangan dia. Tidak seperti ini. Orang itu memasang sesuatu di sampingnya.
Oh tidak, itu adalah bom. Dia mencibir. Kamu punya waktu 30 menit lagi untuk mengucapkan selamat tinggal pada kekasihmu. Lalu orang-orang itu pergi. Aku memanggil nama Levi dan terisak betapa aku mencintainya. Sejujurnya aku mengira kami berdua akan mati di sana. Dan menyaksikan penghitung waktu menghitung mundur menuju kematian kami adalah perasaan terburuk yang pernah ada. Tiba-tiba pintu terbuka. Awalnya aku mengira orang-orang itu yang kembali. Namun sebaliknya, Brad dan timnya bergegas mendekat. Melihat bomnya, lalu segera membawa aku dan Levi keluar dari sana. Aku didorong ke tanah sesaat sebelum terjadi ledakan besar. Dan rumah itu meledak. Dalam perjalanan ke rumah sakit, Ellie menjelaskan semuanya kepadaku. Ternyata ini melibatkan kasus kriminal rumit yang terjadi tahun lalu. Levi telah menyelidiki sekelompok pengedar narkoba, tapi sebuah insiden terjadi. Dan istri pemimpin geng tersebut secara tidak sengaja jatuh dari gedung dan meninggal. Mereka menangkap sebagian besar pengedar, tetapi beberapa berhasil lolos, termasuk pemimpin geng. Baru-baru ini, Levi menerima fotoku di luar kampus dan di rumah kami dari mereka, dan menganggap ini sebagai ancaman terhadap keselamatanku. Nah, itu menjelaskan semua perilaku Levi yang suka mengendalikan dan aneh. Aku merasa sangat bersalah karena salah menilai Levi. Dia adalah pria paling manis, paling berani, dan aku sangat mencintainya. Aku mendampinginya sampai dia pulih di rumah sakit. Lalu suatu hari dia akhirnya membuka matanya, menatapku, dan bergumam. Ini dia wanita yang aku cintai. Aku memeluknya, tentu saja dengan lembut. Sungguh melegakan mengetahui dia akan baik-baik saja. Geng tersebut masih ada di luar sana, tetapi mudah-mudahan mereka akan segera menangkapnya. Aku memang mengkhawatirkannya, tapi tidak apa-apa, karena aku tahu ada Levi yang melindungiku. Lagi pula, dia adalah pahlawanku di kehidupan nyata, dan aku tahu bahwa dengan adanya dia di sisiku, kita pasti bisa melewati apapun. Scott, ku bilang ini sudah berakhir. Kamu ini terlalu kekanak-kanakan untukku. Dia menatapku dengan pandangan heran lalu berkata, Hah? Apa? Sayang, kita ini hebat bersama. Aku memutar mataku. Aku baru sadar aku tak perlu bersama orang dengan mental kekanakan. Aku perlu seseorang yang dewasa dan... Terserah Linda. Cari aku jika kau berubah pikiran. Dia menggerutu, kemudian dipasangnya earphone-nya lalu berjalan pergi. Begini, di usia 15 aku ingin cowok yang cukup matang, bukan pecundang yang masih menganggap lelucon kentut itu lucu. Tolong. Teman-temanku Patty dan Louis setuju denganku. Aku jauh terlalu populer, cantik dan percaya diri untuk mengencani siapapun. Bagaimanapun, seperti keberuntungan, aku sedang berjalan di sepanjang koridor saat kulihat seseorang pria yang kelihatan tersesat tetapi sangat tampan ini. Kukibaskan rambutku, aku mendekatinya dengan suaraku yang paling ramah. Hei, kamu baik-baik saja? Kebingungan dia menjawab. Ya, jalan mana yang menuju ke kantor kepala sekolah? Aku hendak ke arah sana, jadi akan kutunjukkan padamu. Ini adalah kebohongan yang gamblang karena kelasku berada di arah sebaliknya, tapi dia tak tahu itu. Kemudian di hari itu aku berjalan menuju ke kelas fisika dengan Louis dan mematung seketika. Berdiri di depan kelas adalah pria tampan tadi. Ternyata dia adalah guru pengganti dan tertulis di papan tulis di belakangnya adalah namanya, Pak Helton. Oh ya, ngomong-ngomong nama saya Colin. Dia tersenyum. Aku berbisik kepada Louis. Sepertinya kelas sains semakin memanas. Kemudian aku berjalan menuju ke tempat dudukku. Tak mungkin aku bisa berkonsentrasi pada materi densitas. Tidak dengan guru terseksi yang pernah ada berbagi ruang udara yang sama denganku. Aku perlu temukan cara untuk lebih mengenalnya dan menunjukkan padanya kalau aku tak seperti gadis lain seusiaku. Sebaliknya, aku jauh lebih dewasa dan percaya diri daripada mereka. Jadi, di penghujung kelas aku berjalan menghampiri dan bertanya padanya apa dia akan membahas beberapa hal denganku. Dengan senang hati dia setuju, jadi aku duduk di sebelahnya dan berhayal dalam aroma parfum kasturinya. Kelas fisika menjadi favoritku. Dengan kedua tangan di kepalaku, kuperhatikan dia berbicara di depan kelas. Dia melihatku memandangnya beberapa kali, tapi dia selalu dengan cepat berpaling. Tak apa, aku paham. Dia hanya sedang berusaha terlihat profesional. Kemudian suatu kali, dia mengajukan pertanyaan. Menurut Einstein, apakah cahaya itu parsial atau gelombang? Kuacungkan tanganku ke atas dan tersenyum lebar. Dia terlihat agak bingung. Linda,
Aku mengerutkan bibir dan menatap lurus kepadanya. Warna kemeja itu sangat cocok dengan Anda, Pak. Warnanya menonjolkan mata Anda. Beberapa anak lain di kelas tertawa dan dia dengan canggung meraba kerah bajunya. Imut sekali. Kemudian dia terbatuk dan berkata, Linda, apa kau tahu jawabannya? Oh, apa tadi pertanyaannya? Aku menatapnya sambil melamun. Jujur saja, aku tak bisa ingat apapun setelahnya kecuali penampilannya yang sangat menawan. Kemudian suatu sore, Colin memintaku untuk tinggal setelah kelas. Berhasil, dia pasti sudah jatuh pada pesona Linda yang tak tertahankan ya kan? Malu-malu aku berdiri di depannya dan dengan nada serius dia berkata, Linda, apa semuanya baik-baik saja denganmu? Kau terlihat tak fokus akhir-akhir ini. Tidak, maaf, ini buruk. Dengan murung aku menatap ke arah kakiku dan menunggu beberapa detik sebelum melanjutkan. Keluargaku miskin sekali dan kehidupan rumahku mengerikan. Aku hanya bisa miliki barang-barang bagus karena temanku meminjamiku. Tatapannya melembut. Aku pura-pura mengusap air mata palsuku. Tolong jangan beritahu siapapun. Aku tak bisa mengatasi rasa malu. Cukup dengan memiliki Anda untuk diajak bicara. Aku tersenyum padanya. Ya, tentu. Dia memandangku dan dengan lembut berkata, kapanpun. Ya ampun, matanya sangat besar dan biru. Dan aku bisa tenggelam di dalamnya. Jelas dia juga menyukaiku. Dia hanya tak bisa lakukan apapun soal itu karena dia gugup. Karena dia adalah guruku dan lainnya. Tapi segera dia menyadari kalau aku dan dia memang ditakdirkan untuk bersama. Seperti Ariana Grande dan Delton Gomez. Aku terus tinggal setelah kelas selesai supaya aku bisa bicara ke Colin tentang kehidupan keluargaku yang mengerikan. Dia selalu mendengarkan dan memberitahuku itu akan baik-baik saja. Dia sangat baik dan sensitif. Kemudian suatu kali aku keluar dari kelas Colin lalu mendapati Scott di sana menungguku. Aku menyuruhnya pergi dan mulai berjalan tapi dia mengikutiku. Jadi apa kau tertarik dengan pria tua sekarang? Apa? Aku memelototinya. Ya, aku tak bodoh. Aku tahu kau suka Pak Helton. Kau harus bangun dari alam mimpi itu dan lihat kalau dia itu ada di level yang berbeda darimu. Marah dengan hal ini, ku tatap matanya dengan ketus dan menjawab, Tidak, Scott. Kau itu yang ada di level yang berbeda dariku. Tepatnya sekitar 50 level ke bawah. Aku memberi tanda jempol ke bawah. Dia terlihat terluka saat berbalik dariku, lalu mulai jalan pergi. Dia sudah menduganya. Aku berjalan keluar dan melihat Scott masih ada di sekitar, berbicara dengan Patty dan Louis. Mereka tak melihatku, jadi aku tak sengaja mendengar Scott mengatakan, dia tak lihat betapa tragisnya dia. Kau tahu dia itu keras kepala. Tentu saja Pak Helton tak menyukainya seperti itu. Aku pura-pura batuk dan mereka semua memandangku. Aku berkacak pinggang dan menatap ke mereka. Lihat, aku minta maaf Linda, kami semua khawatir tentangmu. Ya, fantasimu ini akan menyakitimu. Mereka tahu apa? Aku memutar mata. Sebagai informasi untuk kalian, Colin dan aku benar-benar pacaran. Malah, dia akan ajak aku keluar malam ini, jadi aku tak bisa nongkrong. Aku berjalan pergi ke arah sebaliknya, tahu pasti bagaimana wajah mereka akan bereaksi. Aku tahu Colin sebenarnya bukan pacarku. Belum, tapi aku tahu itu akan segera terjadi. Itu sudah suratan takdir. Keesokan harinya saat aku jalan ke sekolah, ku perhatikan anak-anak lain saling berbisik dan menunjuk ke arahku. Oke, aneh sekali. Mungkin ini karena baju baruku atau apa. Aku membelinya karena warnanya sangat cocok dengan warna mata Colin. Tapi semuanya jadi makin aneh di kelas fisika, karena segera saat Colin masuk semua orang mulai terkekeh. Colin tampak bingung dan berkata, Oke, apa saya lucu? Kemudian si Sally malu-malu bergumam, Pak, kami dengar kau punya pacar baru. Dia mengangkat satu alisnya. Ya, itu benar. Bagaimana kau bisa tahu? Dia tertawa gugup. Sebenarnya kemeja ini adalah hadiah darinya. Aku bisa merasakan seluruh mata di kelas mengarah kepadaku. Ya, kecuali Colin. Aku berusaha tetap tenang, tapi dalam hati aku sangat marah. Bagaimana bisa wanita lain mencuri lelakiku dan memaksanya memakai kemeja yang jelek itu? Aku tahu aku harus teruskan kebohongan ini, jadi setelah kelas aku hampiri Louis dan Patty dan berkata, betapa tampannya Colin dengan kemeja itu. Mereka berdua merengut padaku, kemudian Patty menjawab, jadi kau benar-benar memacarinya? Yep, aku mengangguk. Yang benar. Dia memberi pandangan tak percaya. Mereka semua perlu menyadari kalau Colin dan aku adalah pasangan asli. Jadi aku membeli sekotak coklat dan menggunting label berbentuk hati bertuliskan, Aku mencintaimu sayang, dengan pena gel beraroma gulali. Aku memang merasa agak gugup saat aku berjalan ke arahnya, tapi cinta kami sudah ditakdirkan. Hai Linda, ada yang bisa ku bantu?
Aku punya ini untukmu. Aku meletakkan hadiah itu di atas mejanya. Dia membaca catatan itu dan wajahnya berubah. Kemudian dengan suara tegas dia berkata, "Dengar, Linda, ini salah." "Tidak," aku menggelengkan kepalaku. "Aku tahu kau menyukaiku." "Linda, tolong, kau adalah muridku. "Kau hanya anak-anak." "Tidak, kita ditakdirkan untuk bersama. Kau mencintaiku. Aku tahu itu." "Aku tidak." Dia mengatakannya dengan tegas. "Sekarang, tolong pergi." Dia menolakku. Ini pasti karena pacar barunya. Dia jelas sudah meracuni pikirannya. Karena tak mungkin dia tak suka padaku. Aku tak akan meninggalkan ruangan sampai dia mengakui dia mencintaiku juga. Jadi aku duduk di lantai dan melipat tanganku. Tepat pada saat itu Patty dan Louis bergegas masuk ke dalam ruangan dan membantuku berdiri. Kemudian mereka menatap tajam mata Colin saat dia mengarahkanku keluar menuju koridor. Ternyata mereka mengikutiku dan mengamati lewat jendela. Betapa memalukan. Berpikir cepat, aku langsung mengatakan, "Dia itu brengsek. Aku sudah curahkan seluruh diriku untuknya, tapi sekarang dia bosan denganku." Jadi dia campakkan aku, begitu saja. Teman-temanku menenangkan aku dengan memberitahuku dia tak akan bisa lolos begitu saja. Tak mungkin aku bisa menghadapi Colin lagi sekarang. Jadi aku pura-pura sakit dan tinggal di rumah. Hanya saja saat aku kembali ke sekolah, dia tak ada di sana. Kemudian kepala sekolah memanggilku ke kantornya. Aku berjalan masuk melihat kedua orang tuaku duduk di sana dengan raut wajah hancur. "Oh tidak, apa yang sedang terjadi?" "Sayang, kami minta maaf tak melindungimu lebih baik." Ibu memandangku dengan mata berkaca-kaca. Kemudian kepala sekolah berkata, "Pak Hilton sudah dipecat dan polisi sedang memeriksanya. Yakinlah hal seperti ini tak akan terjadi lagi." "Hah? Colin sudah dipecat? Kenapa?" Kemudian realita menamparku. Itu karena mereka mengira dia sudah berhubungan denganku. Aku bergumam, "Tidak, kalian salah paham. Tak ada yang terjadi." "Linda, aku tahu ini berat, tapi dia adalah pria yang jahat." Tak masalah apa yang aku katakan, mereka tetap yakin bahwa aku telah sangat termanipulasi oleh Colin. Aku mengatakan apapun untuk membersihkan namanya. Segera setelah pertemuan itu, aku mencari Patty dan Louis, lalu mereka mengaku kalau mereka benci melihatku sangat kecewa. Jadi mereka memberitahu kepala sekolah tentang aku dan Colin. Aku menghela nafas panjang kemudian berseru, "Tapi aku mengarangnya, semuanya." Tentu saja mereka sangat marah denganku karena berbohong. Tetapi setelah menerima kemarahan mereka selama 30 menit, mereka setuju membantuku membersihkan namanya. Jadi mereka pergi ke kantor polisi denganku dan kami memberitahu mereka semuanya. Itu berhasil karena nama Colin sudah dipulihkan. Tapi yang tak mengejutkan, dia tak pernah kembali lagi mengajar di sekolahku. Kami bertiga diskors dari sekolah dan orang tuaku menghukumku sebulan lamanya. Patty dan Louis masih berteman denganku, tapi aku bisa lihat mereka tak lagi mempercayaiku. Setiap kali ku beritahu mereka apapun, mereka memberi pandangan yang benar saja. Aku merasa sangat bersalah atas semua yang kulakukan. Aku tak bermaksud bertindak sejauh itu. Tapi sekarang aku sadar bahwa perilakuku yang kekanak-kanakan hampir saja mengorbankan masa depan seorang pria baik. Kuharap aku bisa minta maaf ke Colin secara langsung, tapi aku paham aku tak akan pernah dapatkan kesempatan itu. Tolong berhati-hatilah dengan kata-katamu, karena itu bisa merusak karir, kehidupan, dan segalanya. Jika sepertiku, kau memuja gurumu, maka tolong hormati mereka. Bersikap baik dan biarkan saja mereka. Ups, tetap bukan yang ini. Wow, kenapa mereka punya satu ruangan penuh hanya untuk sepatu? Itu tak masuk akal. Aku bergumam sendiri saat menutup pintunya. Aku bersumpah, kurasa itu pintu ke-20 yang kubuka. Tempat ini luar biasa. Aku tak tahu pintu mana yang mengarah ke kamarku. Jujur saja, aku tak pernah ke tempat semewah ini sebelumnya seumur hidupku. Oke, sekarang tinggal pintu ini atau yang satunya lagi di sebelah sana. Doakan aku beruntung. Tapi saat kuraih gagang pintu itu, ku dengar suara. "Hei, lelucon apa yang kau coba mainkan padaku lagi? Aku menangkap basah kamu kali ini, Gabby." Tertegun, aku berbalik. Dan, oh wow, sesosok pria yang sangat tampan berdiri di sana. Tampak begitu puas dengan dirinya sendiri. Jadi, ini pasti Jaden, kakak laki-laki menyebalkan yang Gabby sudah ceritakan padaku. Hanya saja, dia tak terlihat menyebalkan bagiku. Tapi, baiklah, aku harus tetap pada karakter ini. Jadi ku jawab, ya, kurasa aku terlalu sibuk memikirkan hal sampai aku tak lihat kemana arahku. Santai saja, bro. Kemudian aku segera kabur ke ruangan satunya, sementara Jaden melihatku kebingungan. Phew,
Hampir saja. Dan, wah, Gaby ini seorang putri atau apa? Dia tinggal di istana sungguhan. Lihat saja kamarnya. Oh, kalian pasti bertanya-tanya. Ya, aku bukan Gaby. Aku ini Nancy. Jadi, bagaimana bisa Jaden tak sadar kalau aku ini bukan adiknya? Sekarang, biar ku beritahu kalian. Ini cerita yang sungguh seru. Aku adalah remaja normal, menjalani kehidupanku yang damai di pedesaan Missouri. Keluargaku tak punya banyak uang, jadi aku bekerja paruh waktu di restoran terdekat supaya aku bisa menabung untuk kuliah. Ya, ini tak sempurna, tapi aku tahu aku beruntung punya keluargaku yang penyayang. Mereka segalanya bagiku. Nah, ngomong-ngomong, tak jarang untuk sekolah-sekolah dari St. Louis mengadakan trip ke sini untuk menunjukkan para murid bagaimana kehidupan di desa. Dan di hari-hari seperti itu, restoran bisa jadi cukup sibuk dan hari ini tak terkecuali. Pada saat shiftku selesai, aku lelah dan berkeringat. Jadi ku ambil rute dengan pemandangan indah untuk bersantai. Itulah saat ku dengar gadis ini teriak minta tolong. Dia pasti terpeleset dan jatuh ke parit ini. Dengan cepat ku cari ranting besar untuk membantu menariknya keluar. Lalu dia bersihkan roknya sambil mengatakan, "Terima kasih." Tapi saat dia melihat ke arahku, ya Tuhan, kami berdua melompat takut sampai kami hampir jatuh lagi ke parit itu. Dia benar-benar terlihat sepertiku. Kucubit diriku sendiri untuk pastikan aku tak sedang berhalusinasi atau semacamnya. Maksudku, aku sangat kelelahan karena bekerja. Kami saling menatap tanpa ekspresi selama beberapa saat. Tapi kemudian dia ulurkan tangannya dan menamparku. Aduh! Aku mengangkat alisku padanya. Dan dia hanya nyengir balik. Ups, maaf. Hanya memastikan ini bukan mimpi. Itulah saat aku melihatnya. Gelang miliknya. Liontinnya berbentuk aneh. Bentuk aneh yang sama seperti milikku. Kuulurkan pergelangan tanganku untuk memasukkan liontin di gelangku ke gelangnya. Dan liontin itu membentuk kupu-kupu. Ada lagi, yang terukir di bagian belakangnya adalah ulang tahun kami, 3 November. Ya Tuhan, pantas saja. Aku selalu bertanya pada orang tuaku kenapa mereka membelikanku gelang yang jelek. Ternyata itu adalah sebagian dari satu kesatuan, jeritnya. Jadi, menurutmu kita adalah kembar? Aku masih syok, tapi aku bisa bergumam. Pastinya. Dengan gembira dia bertepuk tangan lalu menarikku ke dalam pelukan. Dia bilang namanya Gaby dan karya wisatanya membosankan sekali, jadi dia berkelana. Lalu akhirnya tersesat dan terjebak. Kemudian ku beritahu dia tentang keluargaku tersayang dan dia menceritakan soal kehidupan kotanya. Menurutku kehidupannya terdengar hebat, tapi tidak menurutnya. Tidak, sungguh sangat membosankan di sana. Aku hanya ingin hidup yang bebas drama dan bahagia sepertimu. Itu masuk akal sekarang. Aku paham kenapa orang tuaku lebih sayang pada kakakku dibandingkan aku. Aku ini jelas diadopsi. Tapi, hei, paling tidak kau punya teman-teman dan pergi ke sekolah yang bagus. Sekolah? Itu bagian terburuknya. Aku membencinya. Kemudian dia terdiam dan menoleh ke arahku. Nancy, aku punya ide yang sangat hebat. Bagaimana kalau kita bertukar tempat? Itu gila. 1 jam yang lalu kukira aku ini anak tunggal. Dan sekarang aku sedang menatap kembaranku. Gaby tampak bersikeras bahwa bertukar tempat adalah ide terbaik yang pernah ada. Karena aku akan rasakan kehidupan kota sekaligus membantunya menghadapi ujian yang akan datang. Ini kedengarannya menggoda. Maksudku, tidak setiap hari saudara kembarmu yang lama hilang muncul dan menawarkan padamu petualangan sekali seumur hidup, ya kan? Kami tak punya banyak waktu untuk membahasnya lagi. Jadi kami cepat-cepat bertukar pakaian, telepon, dan instruksi lebih lanjut tentang hal lainnya akan dibahas nanti lewat telepon. Kemudian, kutunjukkan padanya jalan menuju rumahku. Dan aku menuju ke kerumunan murid yang ramai berbaris naik bus kembali ke kota. Tiba-tiba, seorang gadis menepuk pundakku dan dengan nada kesal berkata, dari mana saja kau? Rambut pirang, bando warna merah jambu, dan memakai kalung berliontin hati di atasnya. Yah, ini pasti Katie, sahabat Gaby. Aku mengikutinya naik ke bus, kemudian menguap dan mengatakan padanya aku kelelahan. Aku pura-pura tidur selama perjalanan pulang, jadi dia tak akan mulai percakapan lebih lanjut denganku. Jadi setelahnya, semuanya berjalan dengan lancar. Hingga aku pulang dan tak tahu di mana aku biasanya tidur. Tapi sekarang sudah tak apa, karena aku aman berada di kamar Gaby. Kepala pelayan mengetuk pintu, memintaku turun untuk makan malam. Aku tahu, fakta bahwa mereka punya kepala pelayan itu sungguh gila. Tapi aku berbohong saja aku sudah makan banyak di perjalanan.
Tak ada waktu untuk makanan sekarang. Aku perlu belajar sebanyak yang kubisa tentang orang-orang ini. Kuperiksa kamarnya dan melihat-lihat buku tahunannya, foto-foto keluarga, apapun. Kukira aku siap untuk bersekolah sebagai Gabby besok. Tapi, ya, andai semudah itu. Keesokan paginya, dengan gugup aku turun ke bawah untuk pergi ke sekolah. Dan tentu saja sekarang aku harus menemui semua anggota keluarga. Saat melihatku, semua obrolan ringan mendatangiku. Bagaimana trip kemarin, sayang? Aku berhasil bergumam. Itu baik-baik saja. Kemudian tiba-tiba ada tangan yang mengusap rambutku. Hei, ku ambil roti lapis selai kacang dan jelimu ya? Tahu tak kau makan? Aku menoleh untuk memeriksa dan melihatnya nyengir padaku sebelum dia keluar. Ya ampun, kukira aku akan meleleh dalam genangan air. Dia sangat tampan. Aku hanya ingin mengikutinya. Tapi kemudian ayah berdehem. Gabriela, bisakah kita buat hari ini bebas dari keluhan gurumu? Ya Tuhan, Gabby. Apa yang kira-kira kau sudah perbuat? Aku menelan ludah, mengangguk sebagai jawaban, lalu bergegas keluar dari sana. Dengan canggung aku berlama-lama di depan kediaman megah itu. Ini adalah tempat di mana bus menurunkanku kemarin. Jadi, semoga saja memang begini biasanya. Kemudian tiba-tiba, seorang pemuda berwajah seram parkir di seberang jalan dan berteriak padaku. Sayang, kau sedang apa? Ayo masuk. Aku? Aku ini kekasihnya? Oh, jadi dia adalah Dylan, pacar saudara kembarku. Aku berjalan mendekat dan dengan enggan naik ke kursi belakang. Hei, ada apa? Apa kau masih marah padaku karena membiarkanmu pergi karya wisata sendirian? Ayolah, katamu itu tak masalah. Aku tak tahu harus berkata apa padanya, jadi aku terus diam dan menatap keluar jendela. Ayolah sayang, maksudku ini konyol. Kita berdua tahu duduk di belakang selalu membuatmu mabuk perjalanan. Ya ampun, aku harus mengatakan sesuatu untuk membuat cowok ini tutup mulut ya? Tidak, semuanya baik di antara kita. Hanya saja aku agak tak enak badan. Aku perlu istirahat, itu saja. Dan lebih longgar di sini. Nah, sepertinya itu membuatnya lebih tenang. Tapi aku terus memergokinya menatap aneh padaku lewat kaca spion. Lihatlah dia. Gabby dan aku mungkin kembar, tapi selera cowok kita benar-benar berbeda. Dylan terlihat seperti tipe cowok nakal. Rambut hijau, hidung bertindik, dan mengendarai mobil sport yang mentereng. Sementara aku memilih cowok manis dan lucu, seperti Jaden. Tapi aku tak mau dengan tak sengaja mengacaukan hubungan adikku juga. Jadi saat kami sampai di sekolah, aku harus memberinya kecupan di pipi, memastikan kami baik-baik saja. Bau parfumnya tak enak. Untungnya aku bertemu Katie di parkiran, jadi aku mengikutinya ke kelas. Semuanya berjalan dengan baik, paling tidak sampai kami tiba di kelas bahasa Spanyol. Gurunya, Bu Harrison, memberiku tatapan penuh curiga sejak aku masuk. Ternyata, Gabby tak serahkan tugas rumahnya, dan dia menghabiskan sepanjang waktu di pelajaran sebelumnya dengan mengecat kukunya. Bu Harrison menuntut untuk memeriksa PR-ku hari ini. Nah, tentu saja aku tak tahu aku punya PR. Jadi, dengan suara kecewa, dia berkata, Gabby, sudah 2 tahun dan kamu masih belum tahu cara menggabungkan satu kata kerja pun. Apa kau bangga dengan itu? Tiba-tiba, ku dengar Katie berbisik. Tapi paling tidak dia tahu cara berpakaian, Bu Harrison. Sweaternya kelihatan seolah itu seharusnya dibuang 2 tahun lalu. Kemudian beberapa anak di kelas terkekeh. Ya Tuhan, Katie, itu kasar sekali. Tapi untungnya guru itu tak mendengarnya. Aku langsung minta maaf ke Bu Harrison dan mengatakan padanya berikan saja padaku kuis dadakan untuk PR-ku yang terlewat. Beliau melakukannya. Dan kemudian yang mengejutkan beliau dan juga seisi kelas, aku berhasil menjawab semua pertanyaan. Setelah kelas, kukatakan pada Katie kalau komentarnya tentang Bu Harrison itu tak baik. Tertawa dia menjawab, Astaga, kenapa kau begitu tegang hari ini? Tapi setelah melihat ekspresiku, dia segera mengubah topik pembicaraan. Kau masih harus membantuku dengan rencana itu, oke? Kau sudah janji. Dia mengedip padaku. Apa? Rencana apa? Dengan kebingungan, aku pura-pura tersenyum pada Katie. Oh, kau tak usah khawatir, sis. Sudah kusiapkan. Malam itu Gabby menelponku dan kami saling memberi kabar di hari pertama kami. Semuanya berjalan lebih baik dari yang diperkirakan. Rupanya dia senang berada di sana. Dan dia merasakan kehangatan dan ikatan dengan ibu dan ayahnya. Dan dia yakin kalau merekalah orang tua kami yang asli. Dia juga menikmati memberi makan ayam dan memetik apel di halaman belakang.
Tetapi dia hampir membuatku dipecat dari pekerjaanku karena dia tak tahu bagaimana caranya menggunakan oven. Tapi dia berhasil memecahkan masalahnya. Kukatakan padanya kalau aku sudah mengatasi masalah dengan Dylan dan berbaikan dengan Bu Harrison. Tapi oh ya, Gabby, Katie menyebutkan padaku soal suatu rencana. Apa itu? Oh ya, aku janji untuk mencomblangkannya dengan Jaden. Kurasa kau harus melakukannya untukku sekarang. Hatiku serasa tenggelam saat mengatakannya. Jaden? Maksudmu kakakmu Jaden? Ya, sekarang bukan kakak biologis. Pantas saja aku tak bisa akur dengannya. Tak seperti kita, ya kan? Aku memaksakan tertawa dan mengubah topik. Tapi, oh tidak. Jaden jauh lebih cocok denganku daripada dengan Katie yang pemberontak. Tapi, oke, ini adalah kehidupan Gabby, jadi aku harus pastikan aku tak mengacaukannya. Dan mungkin saja saat kebenaran soal kembaran ini terkuak, aku akan punya kesempatan dengan Jaden. Untuk saat ini, kami setuju untuk melanjutkan menjalani kehidupan satu sama lain. Kurasa ini cukup mudah, karena yang Gabby lakukan hanyalah bergaul dengan teman-temannya dan menghindari mengerjakan PR-nya. Satu-satunya bagian yang tak kusukai adalah mencomblangkan Katie dengan Jaden. Dan itulah saat semuanya menjadi rumit. Akankah kami beritahu semua orang kebenarannya? Ataukah bertukar kehidupan ini terlalu menyenangkan untuk dihentikan? Nantikan bagian kedua untuk mengetahuinya.